jadwal yang akan kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan di sini 15.30 akan kita mulai. Saya mau ini dulu mungkin absen untuk beberapa narasumber di sini. Pak Henry Kusnadi sudah ada ya, Pak Henry. Ya. Kemudian Pak Ryan Brasali. Oh ya, ternyata Pak Ryan 15.45 baru bisa join dengan kita di sini. Pak Ade Budiman, Pak Adeli. Pak Adeli, moderator kita. Pak Adeli udah ada? Belum. Ya. Belum masuk lagi. Oke, kita sudah berada pada pukul 15.30 untuk waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita akan buka acara sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara respon yang ketiga dalam bentuk online session. Di sini kita memiliki tema Commercial Thinking and Design by Research di sini. Jadi, ini merupakan sebuah kolaborasi antara Ikatan Arsitektur Jawa Barat bersama dengan IAU, Ikatan Alumni Arsitektur Unpar. Kita sudah melakukan ini selama dua sesi, yaitu respon yang kedua dan juga respon yang ketiga saat ini. Bersama kami di sini sudah ada pembicara, yaitu Pak Henry Kusnadi dari Indomegah, dan kemudian sudah ada juga Pak Budi atau Pak Bugar di sini sebagai Ketua IAI Jawa Barat, dan juga Pak Michael ini juga dari IAU. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan acara kolaborasi di mana IAI Jawa Barat dengan hashtagnya collaboration, regeneration, dan juga rebranding di sini selalu ingin menghadirkan beberapa kegiatan yang memiliki tema-tema khusus di sini. Jadi respon sendiri ini adalah sesuatu yang ingin kita angkat berkaitan dengan isu aktual di dunia profesi kita, di dunia profesi arsitektur. Ada beberapa hal juga yang berkaitan dengan isu-isu lain seperti konservasi dan preservasi yang kita lakukan ini berkoordinasi juga dan kolaborasi dengan Bandung Heritage. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa acara ini akan berlangsung dalam dua sesi. Jadi ada sesi untuk pembicara dan juga sesi untuk diskusi. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk bisa mematikan mic-nya ini atau di-mute selama pembicara sedang menyampaikan materinya di sini. Nanti kami akan memberikan waktu pada Bapak dan Ibu peserta sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terhadap materi yang disampaikan, itu melalui kolom chat room yang ada di sebelah kanan, dengan mengisi nama dan juga sedikit saja tanggapan terhadap apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan di sini. Dan nanti sesi diskusi akan dibuka oleh moderator. Bersama kami sudah ada juga di Pak Li Ade Budiman, atau nanti kita akan sampaikan CV-nya di sini. Dan juga selamat datang kepada Pak Ryan Brasali, sudah hadir di sini bersama kami. Jadi sudah lengkap, di sini ada moderator dan juga pembicara. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama mungkin kami akan mempersilakan Pak Georgius Budi Yulianto atau Pak Bugar sebagai Ketua IAI Jawa Barat untuk bisa menyampaikan sambutan singkatnya, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara respon ketiga ya. Ini kebetulan respon yang ketiga ini masih bekerja sama dengan IAU, dan masih ada 2 seri lagi, 3 seri lagi mungkin ya ke depannya, kita mungkin masih bisa mengikuti ke depan. Terima kasih untuk Pak Henry Kusnadi, Pak Ryan Brasali, dan Pak Ade Budiman yang sudah juga bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan di IAI Jabar ini. Memang kita mau mengupayakan terus untuk selalu ada kegiatan yang bisa memberikan informasi dan bertukar pengalaman dengan rekan-rekan di IAI Jabar ini. Tentu
Pak Henry dari Indramayu dan Pak Rian dari Kota Baru punya pengalaman yang sangat banyak yang bisa di-share tentang bagaimana berpikir komersial dan berpikir desain dengan melakukan riset ya. Ya riset kecil maupun besar yang jelas kita bersama memang terbiasa melakukannya supaya hasil yang diperoleh lebih optimal mungkin begitu ya. Juga untuk rekan-rekan dari panitia dan sekretariat juga terima kasih untuk memfasilitasi kegiatan ini, dan untuk rekan-rekan semua yang ikut dalam kegiatan respon mainnya lagi di bulan depan, ada beberapa lagi, dan tetap di kanal YAI Jabar supaya kita tetap guyup dan bisa saling bertukar informasi. Selamat menikmati jalannya acara dan terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, atau biasa kita panggil Pak Bugar di sini sebagai Ketua YAI Jawa Barat ya. Berikutnya adalah Pak Michael Budiarto. Ini juga rekan kami di YAI Jawa Barat, namun di sini mungkin akan kita panggil sebagai Ketua IAAU atau Ikatan Alumni Arsitektur Unpar di sini. Pak Michael, monggo Pak untuk bisa menyampaikan sambutannya. Ya, selamat sore semuanya. Terdengar suara saya? Sore jelas Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kalau hari ini IAAU bisa kembali berkolaborasi dengan IAI Jabar. Saya berharap kerjasama ini dapat terus berjalan untuk kemajuan kita bersama. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah dengan sangat antusias mendaftarkan diri untuk acara ini. Saya percaya pasti banyak manfaat yang akan kita dapatkan melalui acara ini. Hormat saya dan juga terima kasih saya kepada Pak Henry dan Pak Ryan yang kebetulan juga adalah alumni Unpar, arsitektur Unpar. Saya percaya pengalaman beliau dapat menjadi memberikan manfaat bagi kita semua. Mereka adalah orang-orang yang sudah berkecimpung lama di bidangnya masing-masing. Saya percaya setiap kita dapat memperoleh manfaat. Saya tidak berpanjang-panjang lagi, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti jalannya acara webinar hari ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Michael atas sambutannya yang cukup singkat dan padat di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi acara akan kami mulai. Untuk itu, izinkan saya untuk bisa membacakan CV dari moderator kita yang telah hadir bersama kami di sini, yaitu nama lengkapnya adalah Pak Li Ade Budiman. Biasa kita panggil Pak Deli Budiman di sini. Beliau dari mulai SD ini selalu berada di Bandung ya Pak Deli ya, kalau kami lihat dari kurikulum vitae-nya. Dan ternyata ini juga dari Unpar juga, menempuh jurusan S1, lulusan tahun 97, dan kemudian juga menempuh S2 jurusan Real Estate di Unpar juga di sini. Dan Pak Deli ini sebagai moderator kelihatannya memang cocok untuk bisa kita angkat sesuai dengan tema Commercial and Design by Research di sini, karena jika kita lihat dari pengalaman bekerja dan wirausahaanya ternyata cukup banyak juga. Selain pernah bekerja dan juga full time di beberapa perusahaan, ternyata Pak Deli ini dari tahun 99 sampai 2017 di sini juga mendirikan 4 perusahaan. Jadi yang pertama adalah perusahaan desain bangun bernama CV Abednego Rancang Design, kemudian juga mendirikan perusahaan developer real estate bernama PT Begawan Prada. Tahun 2016 mendirikan perusahaan manufaktur mebeler bernama PT Begawan Java Wood, dan tahun 2017 sampai sekarang mendirikan perusahaan kontraktor bangunan bernama PT Abednego Mahadaya Bangun. Jadi sebetulnya cukup banyak pengalaman Pak Deli ini di dalam dunia dan profesi arsitektur dan juga rancang bangun di sini yang berkaitan, mungkin akan lebih banyak kecocokannya dalam membahas mengenai komersial dan juga design by research di sini. Dan satu lagi perlu saya sampaikan bahwa tahun 2012 Pak Deli ini menulis buku dengan judul Magic of Creative Partnership di sini ya. Jadi ini Bapak sendiri yang self-publish, Pak Deli ini menarik sekali kalau lihat dari CV-nya. Untuk itu tanpa berlama-lama, saya akan memberikan waktu kepada Pak Deli Budiman di sini untuk bisa memoderatori acara, mengadu acara hingga pukul 17.30 di sini.
Bapak dan Ibu sekalian, selamat menikmati acara. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak Deli Budiman untuk bisa memulai acara ini dengan waktu kurang lebih 2 jam lebih ya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih juga untuk Pak Pugar ya, memberikan kesempatan untuk saya, Pak Michael juga untuk berpartisipasi di ruang IAI ya. Saya akan mencoba yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi moderator. Oke, kita akan langsung, saya akan coba untuk membacakan kurikulum vitae Pak Henry Kusnadi ya Pak? Iya, betul Pak. Pak Henry Kusnadi ini ternyata sama-sama alma mater dengan saya juga di Unpar waktu tahun 1992 ya Pak ya. Namun meneruskan ke master degree dan ambil S3 doktoratnya di Untar Pak ya. Iya, betul. Pak Henry juga merupakan dosen rupanya. Dosen S1 dan dosen S2 di Untar. Dan juga sebagai presiden direktur daripada PT Indo Megah Cipta Bangun Citra, betul Pak? Iya. Yang proyeknya sudah cukup banyak banget sekali ya, mendapatkan banyak sertifikat sebagai pembicara di ASEAN, di beberapa banyak seminar. Sudah tentu tidak diragukan lagi, Pak Henry Kusnadi ini akan bisa memberikan kita satu wawasan mengenai topik nanti ya. Oke, untuk pembicara yang kedua, Pak Ryan ya, Bro Ryan. Pak Ryan juga beda satu angkatan dengan saya, sempat mengambil Unpar, ambil S2 di Unpar juga rupanya. Dan terakhir adalah sebagai GM Manager di Kota Baru Parahyangan. Dan saya yakin pula dengan pengalamannya beliau, dengan pendidikan beliau akan memberikan banyak dalam seminar ini ya. Oke, kita akan lanjut langsung. Saya serahkan mungkin. Sebelumnya ya Pak ya, saya akan bicara mengenai topik. Topik judulnya adalah Commercial Thinking and by Design by Research. Sebentar Pak, saya baca dulu Pak ya. Oke. Commercial Thinking and Design by Research. Kalau saya coba jabarkan dari terminologinya, Pak, ya. Design by Research itu ada suatu hal yang akan selalu dilakukan oleh para akademis, ya, melakukan satu riset, mau di S1, mau di S2, S3. Ya. Di Google saya mendapatkan bahwa the design of research topics explains the type of research, experimental, survey, correlation, semi-experimental, review, dan sebagainya. Dan kedua adalah commercial thinking. Commercial thinking itu ada kalau di Google juga saya dapatkan bahwa commercial awareness itu adalah suatu pemahaman akan is the understanding of how your business. Suatu pemahaman akan bisnis kita atau industri kita, bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka menciptakan uang. Kalau saya boleh bicara lebih simpel, mungkin komersial ini lebih berhubungan langsung dengan uang gitu ya. Jadi sesuatu yang secara ekonomi begitu. Nah, saya berharap di topik ini kita akan mendapatkan banyak hal lagi dari kedua Pak Henry Kusnadi dan Pak Ryan. Oke, selanjutnya saya serahkan Pak Henry Kusnadi. Oke, terima kasih Pak Deli dan selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Kemudian salam sejahtera buat kita semua ya. Salam kenal juga buat Bapak Ibu dan terima kasih terutama buat IAI Jabar dan Ikatan Alumni Arsitek Unpar. Saya diberi kesempatan untuk bincang-bincang, terutama adalah sharing ya. Memang
saya akan coba memberikan materi dalam hal ini 3 chapter yang terdiri dari 13 slide gitu ya. Memang sebelum saya memulai, saya akan coba dulu bagaimana memberikan suatu pola pikir di mana memang ini judul sedikit unik gitu ya. Saya sebagai seorang praktisi, tapi juga dalam hal ini berkecimpung dalam akademi, gitu. Sehingga memang dalam perjalanan saya sebagai arsitek itu mulai dari lulus tahun 92 sampai sekarang, terutama adalah kebetulan banyak mengerjakan proyek yang spesialisasinya tuh di commercial building, gitu ya. Yang artinya adalah lingkupnya itu berkisar di mall, apartemen, office, dan hotel, gitu. Dan memang ini kalau saya katakan adalah memang Tuhan membentuk saya seperti itu gitu ya, di mana ada hal yang menjadi suatu talenta kemudian digabungkan dengan suatu pemikiran akademis yang bergabung dengan bagaimana saya mencoba berbuat yang terbaik dalam hal mendesain sehingga dilihat sedikit berbeda oleh para developer, dan di saat itulah Indomega yang saya bentuk ini bertumbuh gitu ya, sejak 2001 sampai sekarang gitu. Nah, judul ini adalah judul yang memang menjadi suatu materi yang sudah 5 tahun ini saya kembangkan dalam kantor kami di Indomega gitu ya. Saya pernah mencoba juga melakukan kolaborasi dengan bincang-bincang bagaimana membuat suatu resep. Bahasanya adalah dalam saya mendesain ternyata ada suatu resep yang kemudian saya coba sarikan yang disebut sebagai commercial thinking gitu loh. Nah, bagian ketiga nanti saya memang akan cerita what is the commercial thinking ya, yang memang mungkin tidak bisa secara kasat mata diterjemahkan karena memang saya nanti akan lebih banyak cerita pada suatu kasus project gitu. Nah, yang kedua adalah design by research. Ini menjadi unik karena saya sendiri punya pandangan bahwa dalam situasi kita sekarang, ke depan itu kita harus berubah. Dan apa perubahan itu? Ini sebenarnya adalah apa yang saya akan bawakan platform ke depan gitu ya. Nah, izinkan saya selama 30 menit ke depan untuk memberikan sharing ya. Lebih baik disebutkan sharing supaya kita bersama-sama bisa berdiskusi dan sama-sama bisa mendapatkan manfaat. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi juga buat arsitek lain ataupun peneliti lain yang mau mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, pertama adalah memang saya sebelum cerita jauh, saya pengen sedikit kita membagi situasi ya. Kita sama-sama paham bahwa kita sekarang adalah berada pada suatu situasi, berada dalam suatu masa, berada dalam suatu kondisi yang memang benar-benar unik. Perjalanan saya sebagai memimpin Indomega maupun sebelumnya sebagai arsitek, situasi ini saya pelajari dengan lika-likunya konsultan arsitek, dengan badai-badai yang sering kita hadapin, itu mulai di tahun 2004, 2008 krisis global. Tapi itu semua menurut saya bisa kita lewati dan kita menjadikan suatu hikmah. Tapi pada saat kita terjadi pandemik saat ini, memang ini sesuatu badai yang saya sebut berbeda sekali. Dan itu hampir sama karena mengakibatkan sendi-sendi properti itu runtuh gitu ya. Di mana bank itu sama sekali sekarang menarik diri untuk memberikan kredit konsumsi dan market dalam hal ini adalah para konsumen semua itu adalah pada level yang tidak mau menyentuh dulu namanya properti. Dan ini sebenarnya hampir mirip seperti kejadian pada saat kita dulu mengalami yang namanya krisis moneter tahun 1998. Nah, pengalaman saya dulu juga melewati masa sulit di tahun 98, sehingga kacamata saya terbuka. Dan saya melihat bahwa tahun 2020 ini itu bagaimana kita harus punya kesiapan. Bagaimana kita harus menyiapkan diri sebagai arsitek maupun dalam hal ini sebagai konsultan maupun di dalam bisnis yang berkaitan dengan properti. Gitu ya.
Saya percaya di kita semua adalah arsitek atau kalangan arsitek yang berkecimpung di semua bisnis lini, mulai dari itu yang namanya properti gitu ya. Nggak melulu cuma arsitek di konsultan, apakah itu di developer, di kontraktor, apapun di supplier dan lainnya, tapi kita adalah berada dalam suatu multi spektrum yang disebut sebagai properti gitu. Nah, saya mau mencoba mengawali dulu background story ini sebelum saya menyentuh nanti masuk kepada yang namanya design by research dan lain-lain. Bagaimana kita sekarang berada pada suatu masa transformasi. Materi 4 slide ini itu sebenarnya adalah memang materi latar belakang. Materi yang pernah saya bawakan juga pada saat saya menjadi narasumber di webinar FIAPSI dengan Untar. Di mana ini memang saya begitu ditanya kepada saya bahwa kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan pada saat kita harus mendesain dengan kondisi new normal ya. Jadi temanya itu adalah new normal pada bisnis desain dan retail gitu ya. Dan akhirnya membuat saya berpikir dan saya mencoba menghasilkan suatu gambaran tapi kemudian saya sarikan dalam 4 slide dan dalam bentuk infografik ini ya. Bapak Ibu lihat bahwa kondisi kita ini sangat berbeda di akan datang. Pada saat sekarang, kehidupan kita itu berubah bukan hanya dari sisi bisnis, tapi memang sosial dan lifestyle-nya. Di mana kalau kita kilas balik sebelumnya, dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, kita tuh masih bisnis model kita adalah offline gitu ya. Dan dulu dipengaruhi oleh networking kita yang masih sangat jadul. Kecepatannya itu masih sangat pelan sekali. Tapi kemudian pada saat berubah menjadi 4G, dan itu merubah kita punya bisnis model menjadi online, di mana tumbuh e-commerce menjadi luar biasa, otomatis kita pun di bisnis konsultan maupun kita sebagai arsitek sebenarnya sudah berubah. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita menuju ke masa yang ke depan, nggak jauh, mungkin 3 tahun ke depan, nggak sampai 5 tahun, tafsiran saya, kita akan mulai dengan namanya 5G, itu akan terjadi perubahan lagi pada sisi sosial dan lifestyle. Pertanyaannya adalah, bisnis modelnya juga akan berubah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita modalin. Kita sebagai arsitek, apalagi kita sebagai businessman, kita perlu memodalin diri kita, kira-kira ke depan ini akan ada perubahan apa. Dan ini yang menjadi menarik. Nah, kemudian berikutnya adalah saya mencoba membawakan dalam sisi kita sebagai arsitek. Kita bergelut dalam dunia desain. Memang saya mencoba mengkerucut pada desain mall karena Indomegah banyak dikenal dengan proyek-proyek mall-nya gitu ya. Dan memang saya mencoba memberikan suatu pemodelan ya. Ada pemodelan pada saat tahun 2003 sampai 2008. Boleh dikatakan mall itu seperti mall yang growing fast tapi lebih kepada one stop shopping ya. Berkumpulnya saat itu mall sebagai tempat belanja, tempat rekreasi di dalam satu bangunan. Tapi ternyata 2008 ke 2013 pada saat kita mendesain, dituntut oleh developer dan market, ternyata harus berubah. Nggak bisa lagi seperti saat yang lalu. Dan kemudian di saat itu tuntutannya menjadi berkembang bagaimana mall sudah dituntut sebagai entertainment space. Ya, di mana F&B ini menjadi kekuatan. Dan itu mulai dengan bagaimana kita menciptakan outdoor. Nah, di 2013 sampai 2019, Indomegah mendapatkan proyek-proyek mall itu berubah lagi. Tuntutan daripada konsumen, tuntutan daripada tenant, ternyata mengakibatkan kita harus mendesain yang berbeda lagi. Tuntutannya adalah yang namanya dev store, offline, itu ternyata sudah mengalami sedikit suffer, dan kita dituntut untuk bagaimana meng-create suasana mall yang berbeda dengan mengandalkan F&B sebagai generator. Itu kita belum sampai ke suatu tahap yang disebut disruption. Pertanyaannya, pada saat hari ini, tahun ini, kita mengalami pandemik, kita mengalami yang kita yakinin ada perubahan yang mendasar. Ini apakah terjadi disruption yang merubah sisi bisnis itu sendiri, sampai kemudian desainnya pun akan sangat berubah total. Dan bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita sebagai arsitek, bagaimana kita sebagai konsultan yang diharapkan bisa mengadaptasi itu, kemudian kita bisa menyajikan suatu desain yang memang sangat tepat pada kebutuhannya.
Berikutnya adalah memang saya coba mengkaitkan ya kondisi kita saat sekarang pada saat kita mau bereaksi itu sebenarnya adalah setiap konsumen, setiap tenant, masyarakat itu dituntut untuk apakah Anda mau bereaksi keras atau berdamai dengan suatu kondisi makro. Dari situ baru akan mengakibatkan efek kepada desain yang memang bisa berbeda. Memang kalau kita menempuh jalan bereaksi keras, itu akan terjadi namanya bentrokan-bentrokan, mulai dari fasilitas umum, kondisi kita sebagai manusia, sampai pada saat desain itu juga akan berbeda secara drastis. Tapi sebenarnya adalah kita punya jalan lain yang disebut berdamai. Berdamai itu artinya adalah kita beradaptasi dengan si COVID-19 ini, tapi kemudian mengakibatkan pola desain kita, pola pikir kita, cara berbisnis kita akan juga memang berbeda. Kita akan mulai dengan bagaimana beradaptasi, mencari cara. Bagaimana dengan kita memang menciptakan ruang-ruang luar yang memang bersih, kemudian menata jarak itu menjadi sesuatu yang normal, bukan lagi menjadi sesuatu yang kekhawatiran, arahnya kepada paranoid, bukan. Tapi ini menjadi suatu kenormalan gitu ya. Dan ini adalah bagaimana arsitek, lagi-lagi kita, itu dituntut untuk bagaimana bereaksi. Apakah kita mau bereaksi keras atau berdamai, itu akan menentukan bagaimana pola pikir kita, pola kita punya mendesain, sampai kepada pola bisnis model yang akan kita jalankan ke depan. Dan saya meyakini kita harus beradaptasi. Kita meyakini langkah disruption harus kita hindari, karena itu yang terjadi akan sangat berbeda. Ya. Tapi dengan kita beradaptasi, kita akan menemukan titik-titik bagaimana kita akan mencapai suatu sinergi. That's the point dari saya. Kemudian ini adalah, at the end adalah saya mencoba lagi-lagi sebagai, saya seorang arsitek yang memang berpraktek, tapi juga sangat senang dengan yang namanya riset, yang namanya penelitian, yang namanya adalah bagaimana kita mencari suatu pola ke depan. Karena pola inilah yang kita yakinin. Saya ingat bagaimana pada saat tahun 98 itu saya sebagai arsitek harus beradaptasi dengan kondisi krisis moneter. Kemudian Indomegara lahir tahun 2001, ternyata itu adalah berkat dari bagaimana saya mencoba berpikir riset. Berpikir bahwa ternyata akibat dari suatu kondisi yang drastis pada saat itu kita jalankan, ternyata menciptakan suatu bisnis model baru. Pada saat tahun 98 adalah kita berada di pertengahan jalan antara yang namanya desain mall. Di sebelum itu, desain mall adalah yang kita kenal sebagai lease mall. Lease mall itu boleh dikatakan adalah orientasi ke dalam, ke void, ya. Kemudian adalah single corridor, di mana bisnis model utama daripada developer membuat lease mall adalah mengandalkan uang dari bank yang diharapkan menjadi construction loan, kemudian si developer membangun, tapi kemudian setelah jadi, dia menarik uang sewanya itu sebagai suatu revenue, kemudian mengembalikan uang bank pinjaman itu dari revenue yang dia dapatkan. This is, we call it the business model lease mall pada saat 98 sebelumnya. Tapi Bapak bayangin apa yang terjadi pada saat 98 kemudian para bank tidak lagi mau menyentuh dunia konstruksi, tidak ada lagi yang mau mendanai, sehingga semua developer harus berpikir self-financing. Semua harus berpikir bagaimana bisa mendirikan suatu proyek mall tanpa mengandalkan uang bank. Di saat itulah kemudian saya mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda yang disebut sebagai trade mall. Kemudian saya membuat suatu hitungan-hitungan didasari dengan desain. Kita membuat suatu mall yang this is the mall, karena outlook-nya, kenyamanannya, dan fasilitas is the mall. Tapi kemudian tokonya kecil-kecil, di mana tokonya itu dibuat dengan sistem strata, dijual kepada konsumen, supaya konsumen itu turut memberikan andil dalam bentuk revenue, sehingga si developer tidak perlu mengandalkan uang bank, tapi dengan hasil penjualan toko-toko kecilnya itu, kemudian menjadi generate income untuk membangun si mall. This is, we call it business model yang berubah. Itulah bagaimana mall berubah menjadi yang namanya trade center awalnya. Tapi kemudian trade center yang diawali oleh ITC itu saya rubah karena sifatnya tidak ada anchor tenant. Tapi kemudian saya meyakini anchor tenant itu berguna
pada saat dia harus mengenerate pengunjung. Kalau thread mall tidak ada anchor tenant, itu akan menjadi sedikit suffer di tahap awal. 5 tahun pertama semua sangat sepi. Karena tidak ada orang yang mau datang, karena semua sifatnya adalah sifat pasar grosir. Tapi kemudian saya gabungkan antara trade center dengan list mall menjadi trade mall. Disitulah perpaduan antara wujud desain dengan konteks makro menjadikan suatu desain yang menjadi solusi. That's yang saya yakinin akan kita perlu lakukan untuk ke depan. Di tahun 2021 akan mengalami suatu perubahan lagi yang hampir mirip seperti tahun 98. That's yang akan kemudian saya bagikan dan saya sharingkan di dalam materi berikutnya. Pertama adalah saya mengawali dengan chapter Design by Research. Dengan konteks yang tadi saya sudah ceritakan, fenomena yang ke depan akan berubah. Saya meyakini bahwa ke depan kita para arsitek, para konsultan, dan semua pihak yang terlibat dalam hal membangun, itu memang perlu meyakini bahwa ada perubahan yang perlu diadaptasikan. Nah, Indomegah menyediakan sesuatu yang berbeda. Pada saat yang lalu, kita berpikir bagaimana menciptakan pola. Ke depan, kita merubah dalam bentuk platform. Platformnya itu apa? Bahwa kalau dulu Indomegah, kita itu selalu mendesain dengan dasar adalah bagaimana reaksi si developer untuk menanggapi para konsumen atau para user, kemudian memberikan term of reference kepada kita dalam bentuk suatu keinginan, suatu yang sudah diharapkan ada. Tapi kemudian ke depan, kita akan mencoba menggabungkan dengan yang namanya desain harus di-create oleh riset hasil daripada penelitian sebelumnya. Bahwa sesuatu desain yang solusinya baik adalah karena ada suatu pola sebelumnya yang dibentuk. Gitu ya. Nah, untuk menciptakan itu, memang saya akan mencoba memberikan sharing dalam bentuk penelitian-penelitian yang pernah kita lakukan. Dalam hal ini adalah menciptakan hubungan antara variabel. Variabel yang kita tahu adalah variabel penentu dari suatu desain, kemudian kita tarik dan kita jabarkan supaya dia menjadi suatu pola desain ke depan. Gitu ya. Moga-moga istilah saya tidak terlalu rumit, moga-moga apa yang saya sharingkan bisa dipahami bersama. Gitu ya. Contohnya adalah yang pertama. Pada saat kita meneliti dan memahami bahwa desain by riset yang kita yakini menjadi solusi ke depan, memang pada saat kita misalnya mendesain bangunan mall, simple. Mall yang luasannya itu sudah lewat proses FS misalnya, muncul angka 100.000 meter persegi misalnya. Arsitek dituntut adalah begitu mendesain mall, bagaimana bukan hanya cerita estetika, kemudian cerita masa dan ruang, cerita teknis, tapi bagaimana kita meyakini apa yang kita hasilkan itu memang nanti menjadi sesuatu yang berguna buat masyarakat, terutama dari fasilitas-fasilitasnya. Nah, fasilitas begitu banyak, saya nggak usah terlalu jauh menyentuh yang lain, contohnya ada parkir dulu aja. Begitu kita mendesain mall 100.000 meter persegi, parkirnya harus sudah kita perhitungkan. Pada saat kita mendesain parkir, kita mengenal sebagai arsitek, apakah kita mau mendesain parkirnya itu di zona mana? Bisa di basement, bisa di gedung parkir, bisa juga di atas gedung. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang kita harus combine? Pada saat kita mendesain dengan parkir di atas gedung, jalur remnya bagaimana? Dan bagaimana kita menaruh sebagian di atas, sebagian di bawah? Kalau remnya satu ternyata kurang untuk kapasitas 2.000 mobil, itu akan mengakibatkan kesengsaraan buat banyak orang yang akan memakai itu gedung. Nah, dari kata simple variable parking capacity, kemudian hubungannya dengan parking zone, kemudian tipe rem, ternyata tidak sesimpel bahwa seorang arsitek hanya mendesain dengan goretan, kemudian menentukan jumlah parkirnya itu anggap menggunakan rasio banding 60, 100.000 bagi 60 adalah sama dengan 1.000 mobil, ya. Sorry, 900 mobil, dan itu membuat bagaimana kita menciptakan parkir areanya. Ya. Nah, ini saya ambil contoh adalah pada waktu kita mendesain bangunan yang namanya Season City, ya. Terutama lagi adalah bangunannya menjadi kompleks karena
adanya 3 tower apartemen di sana. Sehingga jumlah parkirnya itu bukan hanya di kisaran 1.500, tapi harus ditambah lagi 1.700 untuk parkirnya apartemen. Dia totalnya 3.200. Kita punya lahan sebesar 4 hektar, kemudian kita desain dengan kondisi 20.000 per lantai. Tuntutan dari owner mendesain dengan 140.000. Kemudian kita menghasilkan suatu kalkulasi, butuh 3.000 mobil. Pertanyaan 3.000 mobil ini mau ditaruh di mana? Pada saat kemudian kita membuat simulasi, kalau semua taruh di basement, butuh 4 level basement di bawah akan mengakibatkan mahal sekali, terutama adalah proyek ini lokasinya di samping kali, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat suatu dam atau membuat retaining yang terlalu dalam. Kemudian disolusikan adalah kita taruh di atas. Pertanyaan begitu taruh di atas 4 level, dan itu mencapai adalah 3.000 mobil, remnya itu harus seperti apa? Apakah menggunakan rem spiral? Kalau 1 belum tentu cukup. Kalau 2 posisinya di mana? Kalau rem lurus cukup apa tidak? Apakah butuh 1 atau 2? Ya, rem lurus itu seperti di Atta Gading, gitu ya. Kalau rem spiral itu ya memang ini yang kita praktekin di Season City. Anda bayangin aja pada waktu kita mendesain 1 lantai daripada gedung ini, itu jumlah parkirnya seperti ini. Ya, ini dikalikan 4. Jadi kalau ada 4 level dengan jumlah 3.000 mobil, dia harus serentak turun pada saat bersamaan. Itu apakah 2 rem itu cukup apa tidak? Dan itu menjadi pertanyaan yang logis pada saat nanti Anda atau kita semua juga diminta untuk mendesain suatu proper bangunan dengan fasilitasnya. Nah, ini adalah bayangan bagaimana kita mendesain 7 lantai mall, 4 lantai parkir di atas, dengan kemudian menciptakan 2 rem spiral untuk menghubungkan 3.000 mobil itu di atas gedung. Ya. Nah, yang menarik itu adalah kita mencoba mencari solusi dengan memberikan suatu riset, gambaran data-data, dan kita membuat suatu pemikiran dengan kalau kita berandai-andai, semua itu adalah pada saat bersamaan berkumpul, itu bagaimana rasionya. Ternyata rasionya itu tidak sembarangan dan menghasilkan suatu data seperti ini. Saya tidak bisa seluruh angka-angka ini saya jabarkan, mungkin akan terlalu detail, tapi saya langsung dalam bentuk adalah rumus seperti ini. Ini yang kemudian saya sharingkan. Saya dan kita, para arsitek, pada saat menerima penugasan, mendesain mall dengan fasilitas parking, kita meyakini ada hubungan kapasitas parkir dengan remnya, kemudian bentuk remnya dengan kemudian parking zone-nya, itu adalah saya rumuskan seperti ini. Kalau kita mendesain 500 mobil, kita memungkinkan masih on ground. Tapi kalau 500 sampai 1.000 mobil, kita bisa membagi dia menjadi parkir basement atau sebagian di gedung parkir. Kalau kita bangun di atas, di gedung parkir atau di atas gedung, udah pasti remnya akan terlalu mahal. Pada saat kita mendesain 1.000 sampai 2.000 mobil, kita mulai membagi, sebagian bisa di basement, sebagian bisa gedung parkir, tapi remnya itu tidak bisa lagi menggunakan rem biasa atau split level. Dia sudah harus menggunakan namanya rem lurus untuk mengantisipasi kecepatan mobil untuk turun segera sampai di bawah. Ya, Bapak Ibu kebayang kalau rem namanya split level itu butuh waktu yang panjang dan lama sekali untuk dari atas sampai ke bawah. Ya. Jadi yang paling cepat itu adalah rem spiral, kemudian rem lurus, baru kemudian split level. Nah, jika kita mendesain parkir yang 2.000 mobil ke atas, ya, mencapai 3.000 dan lain-lain, sudah tidak mau tidak mau, kita harus menciptakan adanya rem spiral. Rem spiral itu cukup mahal, karena dengan diameter 35 meter, kemudian dia harus ke bawah, itu akan menciptakan biaya high cost. Yang kalau dirasiokan, memang akan menambahkan rasio kepada meter perseginya si parkir. Dan ini perlu kita perhatikan, karena kalau enggak terjadi keborosan-keborosan. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana desain by riset yang menghubungkan antara variabel parking capacity, parking zone, sama parking type. Nah, harapan saya, dengan saya memancing atau memberikan suatu gambaran pentingnya riset data-data proyek sebelumnya, untuk baru kemudian menjadi kriteria kita bagaimana mendesain parkir yang efisien. Gitu ya. Berikutnya, saya mencoba juga memberikan suatu gambaran
pada saat kita sebagai arsitek diminta untuk mendesain misalnya adalah suatu fasilitas pool di dalam komplek apartemen. Ya. Riset questionnya adalah apa hubungan variabel softscape banding hardscape banding besaran luasan pool. Ya. Kalau kita sebut gampangnya adalah berapa persen perbandingan antara unsur hijau dibandingkan unsur biru dibandingkan unsur coklatnya, gitu ya. Nah, bagaimana rasio di antara tiga itu? Ya, saya coba men-sharingkan adalah proyek yang kebetulan kita desain di salah satu di Balikpapan. Ya. Balikpapan ini adalah bawahnya mall, atasnya apartemen 5 tower. Kemudian kita diminta untuk mendesain bagaimana poolnya itu harus spesial, suasananya itu harus resort. Nah, kemudian kita mencoba sebagai arsitek akan mencoba membuat berkreasi dengan sedemikian baik sehingga memang poolnya itu akan otomatis berlebihan. Kemudian landscape-nya juga akan sebaiknya juga menjadi gitu indah, suasana resort. Tapi pertanyaannya, semakin banyak area pool yang didesain mengakibatkan biaya maintenance-nya akan menjadi mahal. Pertanyaan berikutnya, kalau kita terlalu banyak area pool-nya, kemudian mengakibatkan maintenance cost-nya terlalu tinggi, untuk bisa di-cover oleh para tenant atau para yang memiliki apartemen, itu akan mengakibatkan kesengsaraan buat biaya maintenance dari para konsumen. Dan ini kadang-kadang tidak disadari. Kadang-kadang arsitek hanya mendesain yang bagus, tapi kemudian tanpa sadar total menjadi terlalu over. Ya. Dan ini yang menjadi penting bagaimana kita mencari rasio itu. Rasio yang seimbang. Nah, saya percepat, ternyata kesimpulan saya adalah pada saat kita mendesain, ternyata tidak serta-merta hanya kita cuma mendesain dengan bagus, bentuk yang unik, kemudian sebanyak-banyaknya luasan pool. Tapi ternyata ada komposisi antara berapa banyak unit apartemen yang di-serve sama luasan antara softscape, pool, dan hardscape. Nah, ini adalah jabarannya. Kalau ini ternyata beda lagi, kota A dan kota B. Kota A itu artinya metropolitan ya, Jakarta, Surabaya, Medan, karena dia memiliki suatu daya beli yang lebih tinggi. Karena itu ada hubungannya dengan biaya service charge-nya. Jadi kalau pada saat kita mendesain dengan apartemen 300 unit, itu kita mendesain punya, kalau kegedean, otomatis akan membuat suffer daripada tenant. Tapi kemudian kalau 300 sampai 2000 unit, kita boleh lebih memperbesar. Tapi kalau lebih besar lagi, itu akan mengakibatkan lagi kemahalan buat si service charge-nya. Nah, apalagi di kota B. Ya, contohnya adalah misalnya Bandung, Malang, dan lain-lain. Di mana memang service charge menjadi sesuatu momok. Para penghuni, para pemilik apartemen tidak mau dikenakan biaya yang menjadi terlalu mahal per satuan meter persegi per bulannya. Dan ini kalau kemudian menjadi suatu hitungan yang tidak masuk akal akan membebani terus selama apartemen itu berlangsung. Kalau disebut 10 tahun atau 20 tahun, berarti selama itu pula lah si konsumen akan dibebankan oleh biaya yang terlalu mahal akibat daripada desain arsitek yang tidak proporsional. That's the point. Ya. Oke, kemudian semoga tidak terlalu cepat dan mohon saya diberikan timekeeper kalau memang juga waktunya sudah mencapai 10 menit sebelumnya. Gitu ya. Saya akan mencoba memberikan lagi bagaimana hasil penelitian saya untuk rasio. Sudah 10 menit lagi, Pak Henry, maaf. Oke, berarti saya coba lebih mempercepat ya. Saya mencoba lagi membagikan bagaimana hubungan antara net area, core, dan jumlah lift. Ini terutama adalah pada saat kalau kita mendesain office tower. Ya, pada saat kita mendesain office tower, kapasitas core kita itu menentukan sekali berapa persen. Ya, kalau kita mengenal efisiensi daripada core dibandingkan luas gross per meter per lantai, itu developer akan sangat menentukan tidak boleh lebih dari misalnya adalah 15% atau sampai 22%. Lebih dari itu dianggap core kita terlalu boros gitu ya. Dan ini adalah rangkumannya daripada pengalaman kita mendesain office dan data-data yang kita miliki. Jadi pada saat Anda mendesain office dengan luasan di bawah 1000 meter persegi, net area kita, net area atau core area itu harusnya berbanding antara 83 banding 17. Ya. Dan seterusnya. Moga-moga ini tidak
saya perdalam lagi, tapi inilah data yang memang menjadi penting menjadi gambaran kita sebagai arsitek. Gitu ya. Nah, untuk yang keempat adalah gross banding void banding toilet. Ini juga menarik pada saat kita mendesain mall misalnya. Pada waktu kita mendesain mall, berapa besar void yang kita desain, ternyata tidak cuma dengan gampang goretan tangan kita. Tapi begitu dia kegedean, ternyata akan menjadi boros. Kekecilan tidak akan menjadi menarik, dan lain-lain. Ya. Dan ini adalah sumbangan saya untuk bagaimana mencari tahu hubungan antara berapa gross area dengan void dan juga berapa fungsi penunjang lainnya. Gitu ya. Dan ini adalah sebenarnya bagaimana kita punya data yang kita rangkum menjadi suatu pemodelan yang diharapkan menjadi suatu rumus yang berguna buat para arsitek pada saat mendesain hal yang sejenis. Gitu ya. Nah, ini juga menarik pada saat kita mendesain trade mall, yaitu hubungan antara anchor tenant, big tenant, dan small tenant. Kalau saya singkat ATBTST, gitu ya. Jadi kalau para developer dalam hal ini yang pernah mendesain trade mall, itu selalu akan meminta pada arsiteknya untuk mencari suatu rasio yang seimbang. Kegedean anchor tenant memang menarik. Begitu banyak anchor tenant, di situ ada hypermart, ada dev store, ada cinema, ada bookstore, ada food court. Tapi kemudian kita sama-sama tahu, anchor tenant menghasilkan generate income yang kecil sekali. Per meter persegi revenue dia itu adalah, ya kalau cerita dev store, mungkin cuma mampu bayarnya adalah 50.000 per meter persegi per bulan. Maksimum adalah 80.000. Dibandingkan kalau small tenant, kita bisa sampai mencapai 200 sampai 400.000 per meter persegi per bulan. Anda bayangin, banding 1 banding 5. Jadi, kata kuncinya adalah, kalau kita mendesain suatu mall, trade mall, dengan anchor tenant kegedean, itu akan membuat suffer si developer, tapi kalau membuat anchor tenant kekecilan, itu akan menjadi tidak menarik. Menjadi pertanyaannya, berapa persen rasio hubungan antara anchor tenant, big tenant, dan small tenant? Tidak semudah gampang kita cuma menggoretkan tangan, Bapak Ibu. Tapi harus berdasarkan riset, angka-angka yang benar-benar berdasarkan proyek-proyek yang sudah terjadi. Nah, ini adalah pengalaman kami dan kemudian kami bagikan. Antara kota yang disebut kota A, kota B, kota C juga berbeda. Dan ini adalah hubungan antara AT-BT-ST. Ya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak menjelaskan satu persatu. Tapi ini adalah suatu hasil kompilasi data yang memang menarik untuk menjadi suatu dasar. Ya. Memang data ini adalah dari data pengalaman kami di Indomega yang meng-create lagi-lagi spesialisasi di commercial building. Kita mendesain dari 256 SPK, itu 95% cuma di kisaran trade mall, lease mall, apartemen, dan office. Dan itu adalah membuat kita punya banyak kekayaan data. Kekayaan data itulah kemudian kita coba compile dan kita menjadikan suatu riset dan kita meyakini desain baru yang ke depan itulah yang akan menjadi kekuatan buat si arsitek. Para developer akan menuntut bahwa pada waktu arsitek mendesain bukan lagi hanya cuma berdasarkan bagus atau estetikanya, tapi dasar kuantitatifnya. Karena itu akan mengenerate kepada income, mengenerate kepada revenue, dan menjadi ujungnya kepada visible apa tidaknya proyek tersebut. That's menjadi kunci, gitu ya. Nah, 5 menit terakhir, ya. Commercial thinking ini adalah hal yang menjadi sesuatu yang unik karena memang di dalam saya merunning Indomega, di dalam kita punya pengalaman mendesain kekhususan kepada commercial building, menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai resep. Menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai kenapa kita mendapatkan banyak kepercayaan dan melulu mendapatkan proyek yang seperti itu. Inilah yang saya coba bagikan. Yang kemudian saya rumuskan, saya jabarkan menjadi yang disebut commercial thinking. Ya. Commercial thinking memang tidak hanya cuma disebut sebagai cara berpikir, cara cari duit. Mungkin awalnya akan seperti itu. Tapi saya akan mencoba memberikan gambaran, this is the commercial thinking yang kita bagikan. Saya selalu menceritakan commercial thinking itu dengan suatu pola proyek, gitu ya. Karena itu lebih gampang dimengerti dan dipahami karena kita semua bergerak di dalam kemudahan gambar, gitu ya. Nah,
kebetulan kita mendapatkan proyek ini sekitar 8 tahun yang lalu, yang disebut adalah Cengkareng Business City, CBC, lokasinya di Tangerang, di dekat Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang proyek ini tuh menjadi suatu kebanggaan karena Indomega berhasil menghasilkan suatu proyek yang buat developer itu menghasilkan, ya disebut 3 jempol. Ya. Proyek ini adalah berada di dalam suatu kawasan 32 hektar, lokasinya itu di Tangerang Selatan. Yang kebetulan ini lokasi tolnya Soekarno-Hatta, yang kalau kita menuju ke tol, kita akan melihat deretan di kanan itu deretan tower-tower yang 8 lantai, ya jumlahnya 20 tower. Ya. Nah, saya sedikit kilas balik karena untuk menceritakan itu biasanya saya coba bandingkan bagaimana pola pikir atau kacamata commercial thinking kita dibandingkan dengan kacamata biasa. Ya. Jadi 10 tahun yang lalu, 32 hektar ini pernah didesain oleh seorang arsitek yang juga baik, dan dia mendesain dengan pola pikir, wah ini Cengkareng, Tangerang Selatan. Potensinya itu, ya udah saya desain adalah ruko, townhouse, dan logistik center. Sekilas tidak salah, ya. Dia desainin dan jadi, kemudian proses IMB, kemudian developernya itu singkat kata menghitung, menghasilkan suatu revenue, ujungnya 800 miliar. 8 tahun yang lalu, ownernya itu mengatakan pada saya, Pak Hendri, coba cari ide lain, bagaimana 32 hektar ini saya pengen lebih daripada hanya 800 miliar. Wah, saya merasa penasaran, kemudian mencoba berpikir yang berbeda. Saya coba zoom out, saya teliti dan keliling selama radius 5 km, kemudian saya mencari tahu dasar daripada potensi daripada lahan ini. Dan lahan ini menjadi tantangan pertama. Untuk 4 hektar ini, saya mendesain yang disebut sebagai namanya mini office atau corporate office tower plus boutique office. Jadi ini adalah deretan di mana saya create 20 mini tower 8 lantai yang kemudian desainnya itu seperti office yang dimiliki atau dijual kepada seseorang atau kepada corporate yang merasa bangga karena dia bisa pasang logo dan bisa pasang naming dia secara bangga dilewati oleh ribuan manusia, ribuan mobil yang setiap hari menuju ke bandara. That's inti daripada kenapa produk itu menjadi kebanggaan buat seseorang. Ya. Nah, kemudian proyek ini memang tidak bisa terlalu tinggi. Kalau didesainnya terlalu tinggi, kebetulan ada KKOP, ya. 32 meter. Sehingga saya mendesain melalui suatu riset, mini office tower, per lantainya itu cuma di kisaran 500 meter. 500 meter karena tingginya 8 lantai, saya kasih basement 2, kemudian bikin 20 office tower dijual. Saya ingat banget, saya membantu si developer menghasilkan suatu nilai jual per towernya itu adalah 60 miliar. Ya. Kurang lebih adalah cuma di angka 15 juta per meter persegi. Ya, di mana di tempat lain itu mungkin udah mencapai 30 juta per meter persegi. Nah, maaf Pak Henry, waktunya 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Di mana ini kata kuncinya, begitu seseorang membeli, dia punya kebanggaan dan dibandingkan dengan tempat lain yang cuma setengah harga, tapi kemudian dia mendapatkan satu mini tower yang dia mengatakan kebanggaan, this is my tower. Kalau ngantornya di ruko, walaupun harganya 8 miliar, tetap ruko. Tapi di sana ini dia membuat kebanggaan karena dia memiliki tower sendiri. Nah, disinilah kemudian saya mendesain dengan kalkulasi 20 tower dijual 60 miliar, ditambah di baliknya, itu warna oranye sama kuning, itu adalah 74 boutique office seperti ruko, tapi 6 lantai, saya kasih lift, dapat basement 2. Dijual satu unitnya itu 11 miliar. Total-total dia dapat 4 hektar ini, 20 tower kali 60 miliar, ditambah 74 unit kali 11 miliar, dapat 2,2 triliun dalam 4 hektar, dengan commercial thinking, kacamata spesial, dibandingkan 32 hektar, kacamata biasa, dapat 800 miliar. That's, we call it commercial thinking. That's yang saya sebut adalah kita mendesain menggunakan kacamata yang berbeda, yang saya anggap properti itu seperti berlian yang ditaruh di bawah tanah, kemudian kita berhasil mengangkatnya dan menggosoknya, mengkilapnya baru keluar. That's bagaimana kita dituntut untuk menghasilkan suatu pemikiran yang berbeda dibandingkan yang lain, dan disitulah kita punya kreasi yang berbeda. Ya. Ini adalah contoh yang sukses yang kemudian beralih developer lain meminta saya juga untuk mendesain
yang namanya Duta Indah Ikonik di Tangerang. Kemudian juga Sumarekon Bandung yang juga meminta kita hal yang sama. That's yang menjadi bagaimana saya merumuskan commercial thinking di dalam desain arsitektur. Tidak melulu cuma menyebutkan adalah cara berpikir jualan. Kita tetap sebagai arsitek yang memang diminta untuk berpikirnya berbeda, berkreasi berbeda dibandingkan yang lain. That's apa yang kemudian saya sumbangkan, saya pikirkan, dan kemudian saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan pandangan lain, justru sharing yang berbeda dibandingkan pemikiran-pemikiran di mana hanya melulu bicara desain is estetika. Saya memberikan suatu pola pikir yang berbeda. Terima kasih, selamat siang. Menarik sekali Pak Henry penjabarannya. Saya pikir mungkin penjabaran Pak ini bisa seperti apa ya, kalau arsitek itu standar Neuvert kali Pak ya, bisa dipakai begitu Pak ya. Ya, apa angkanya, statistiknya, berapa besaran void-nya, berapa besaran parkir, itu bisa dijadikan standar bagaimana kita mendesain kalau kita dapat proyek. Sebenarnya rumus ya, disebutnya adalah rumus atau pola gitu Pak. Ya. Harusnya layak bisa masuk ke Neuvert ya. Oke, mungkin selanjutnya saya persilakan Pak Ryan untuk menjabarkan penjabarannya. Silakan Pak Ryan. Oke, cukup jelas ya. Selamat siang semua, Bugar, Michael, Lee, Pak Henry, dan juga rekan-rekan arsitek. Pertama-tama terima kasih nih sudah diundang oleh IAI maupun IAU. Moga-moga ini saya hanya sharing aja apa yang saya alami selama kerja di developer. Ya, jadi waktu kita lulus, saya lulus itu rata-rata sih kalau arsitek pengennya masuknya sih ke konsultan ya. Jadi ke satu konsultan, kedua kontraktor, developer tuh mungkin nggak banyak yang tahu dulu. Jadi dulu saya masuk developer karena mungkin pada saat itu gajinya lebih tinggi sedikit dibanding lain. Jadi ya udah saya asal masuk aja ke satu PT yang memang saya juga belum kenal dulu seperti apa, tapi akhirnya saya belajar banyak di ini lebih ke mengenai bagaimana properti itu punya value. Saya akan coba sharing. Ya, ini commercial thinking and design by research ya. Jadi ini dari sudut pandang saya kerja di developer. Jadi saya sharing aja, moga-moga ini bisa bermanfaat buat semua pihak. Mungkin ini saya lebih soft gitu ya, lebih mulai dengan kue coklat. Jadi kalau misalnya ini ada satu kue coklat, harganya 120.000, kemudian kue coklat ini kita potong-potong, jadi 8 piece gitu ya, masing-masing harganya 15.000 gitu. Tapi in total juga sama, 120.000. Tapi karena dia dipotong-potong, sebetulnya kita bisa jual dia dengan harga lebih mahal, 18.000. Karena ini kayak piramida ekonomi ya, jadi di level bawah itu semakin besar, jadi harganya makin murah, makin banyak yang bisa beli. Dan karena supply demand, kita bisa jual lebih mahal. Nah ini contoh kue coklat nih. Nah, kalau kue coklat ini yang 2 piece nih kita kasih ke endorser nih, misalnya kita kasih ke artis atau kita kasih ke siapa gitu, dan kita jual yang ini, oh ini pernah dibeli oleh artis siapa gitu, misalnya Raffi Ahmad, Ariel dan lain-lain. Otomatis kue coklat ini jadi terkenal. Nah, kita bisa jual tadi bukan 18.000 tapi 30.000. Jadi otomatis ada nilai lebih ketika dibanding dia hanya sekedar kue coklat. Ini sama prinsipnya yang developer lakukan pada saat dia punya kafling. Misalnya ini ada satu kafling 1.000 meter. Harganya 1 juta per meter. Jadi totalnya 1 miliar lah gitu. Kemudian begitu dia bikin jalan, dia pecah-pecah, jadi 8 kafling. Memang yang bisa dijual hanya tinggal 800 meter. Tapi harga tanahnya meningkat karena pembelinya makin banyak, bisa dijual lebih tinggi masing-masing parcel ini. Nah, sekarang kalau kita potong lagi, kita kasih taman di tengahnya. Yang bisa dijual lebih kecil lagi, jadi 700 meter, 70%.
tapi harganya bisa meningkat karena punya rumah yang depannya taman. Nah, kalau yang di tengahnya ini kita kasih bukan taman, tapi supermarket, contohnya. Nah, otomatis kafling-kafling ini makin kecilnya warna kuning nih, tinggal 600 meter. Tapi karena di tengahnya ada supermarket, kita bisa jual lebih tinggi. Jadi 3 juta per meter. Otomatis yang tadinya 1 M yang kita dapat bisa jadi 1,8 M. Dengan luas kafling yang sama, totalnya tadi 1.000, tapi kita kasih nilai tambah. Nah, kuning ini adalah bagian yang kita jual, yang putih ini adalah jalan yang kita sebut non-sellable, yang tidak bisa dijual. Kemudian yang merah ini sama juga, kalau kita kasih lahan ini untuk taman, untuk supermarket tanpa mereka beli, kita sebut non-sellable. Itu adalah pengorbanan kita. Pengorbanan untuk mendapatkan nilai jual kafling yang kuning ini yang lebih tinggi. Nah, jadi buat kami, di developer itu, komunitas thinking itu bagaimana kita meningkatkan value. Jadi kalau bisa itu 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 itu harusnya jadi 10 gitu kalau buat kami. Ya kalau dulu mungkin kalau kita biasanya konsultan itu kita bayar by meter persegi gitu. Kalau kontraktor kita bayar by persentase. Tapi kalau developer itu by value, by nilai tambah. Nah, tapi value ini bagaimana supaya bisa dapat yang sesuai dengan konsumen? Itu harus dengan research. Nah, kalau di developer, banyakan yang kita lakukan adalah research marketing. Jadi bagaimana kita mengenal yang namanya perusahaan kita sendiri, pesaing, kompetitor, bagaimana terutama ini yang paling penting adalah customer kita, dan perubahan change ini. Change ini ada di teknologi, politik, sosial budaya, market, dan ekonomi. Nah, terutama kalau disruption ini adanya di teknologi. Jadi bagaimana kita berubah dari yang manual menjadi digital. Saya nggak akan bahas ini lebih jauh karena ini lebih banyak ke marketing, tapi intinya kita mesti melakukan research yang tepat supaya value yang didapat konsumen itu sangat bermanfaat buat dia. Saya ambil contoh Kota Berpayangan. Jadi pada saat kita bikin satu master plan satu kota, ini 1.250 hektar, kita bagi-bagi nih, mana yang residensial, mana yang komersial, dan mana yang tidak bisa dijual. Jadi ada jalan, ada fasilitas pendukung seperti pos polisi, pemadam, area hijau, itu tidak bisa dijual. Gitu. Kemudian, setelah kita bagi-bagi lahan, kita studi marketing nih. Karena kita satu kota, kita mau di mana nih posisi kita. Jadi kita lakukan segmenting, targeting, positioning. Diferensiasi, marketing mix, selling, brand, dan proses service. Ini saya ambil dari MacPlus Institute yang memang saya suka ikut seminarnya. Nah, ini salah satu pendekatan marketing supaya desain kita bisa diterima oleh market. Nah, kenapa tadi yang sebelumnya saya bilang PDB ini cukup penting, terutama brand ya. Kalau kita lihat, ambil contoh Starbucks deh gitu. Starbucks ini mungkin modalnya kalau kita beli kopi di warung itu kan mungkin cuma 3.000, 5.000, tapi kalau di Starbucks kita belinya bisa sampai 40.000 gitu. Jadi berlipat-lipat tadi, yang 1 tambah 1 udah jadi berapa kali itu. Kemudian ini arsitek juga kayaknya lagi gila-gila sama sepeda nih. Teman saya kemarin baru beli sepeda 60 juta. Dalam 6 bulan dia jual lagi 90 juta. Karena brandnya itu cukup kuat, walaupun dia beli mahal, dijual 1,5 kali. Dan ini jam Rolex ini ya sama jam lain sama lah gitu. Tapi begitu namanya Rolex, ini udah 10.000 US ke atas ini. Kita nggak pernah bisa dapat Rolex yang di bawah 10.000 US gitu. Jadi bagaimana kekuatan brand itu bisa mengangkat value, tidak hanya pertambahan, tapi menjadi akumulasi. Nah ini yang paling baru nih, Oreo. Ini kan makanan yang kita temukan di supermarket. Ini 6.500 per pack nih. Tapi begitu dia branding dengan Supreme, Supreme ini adalah salah satu brand di Amerika yang terkenal buat streetwear, hip hop, dan lain-lain. Ini launch tanggal 28 Maret yang pada saat COVID nih. Dijualnya 500.000 hanya untuk 3 biji kue Oreo. Warnanya merah tapi ada Supreme-nya. Jadi ini kebayang sekali dari 6.500 menjadi 500.000 per pack. Itu kan arti sebuah brand gitu. Jadi
kalau di kami developer bagaimana kita menjual sesuatu itu bukan karena pertambahan tapi karena kita punya brand yang tinggi. Ini adalah definisi brand, saya ambil dari Wikipedia. Tapi kalau saya lihat arsitek banyak juga yang sudah punya brand. Jadi kayak Tado Ando, Sahadid, Richard Mayer, kemudian kalau di Indonesia ada JC, Aang, Budi Pradono, kalau konsultan ada Hadi Prana, ada Idul Muga, dan lain-lain gitu ya. Kemudian developer ada Trump, Donald Trump juga itu presiden itu sebenarnya developer gitu ya, Keppel, Ciputra, dan lain-lain. Dan masing-masing itu udah punya brand masing-masing gitu, supaya tidak orang melihatnya tidak hanya value. Jadi contohnya begini, 6 bulan lalu kami meng-hire satu arsitek untuk mendesain rumah yang luasnya 400 meter persegi. Tapi karena arsitek udah punya brand, saya bayar dia 1 miliar. Jadi udah bukan lagi hitungannya, udah bukan, oh ya udah saya bayarin 400.000 dikali berapa meter, enggak. Ya udah pokoknya dia bilang 1 M deh. Ya udah oke, saya bilang saya bayar 1 M. Karena saya rela bayar 1 M ke satu arsitek karena saya yakin saya bisa jual ke konsumen saya itu bisa 2 M, 3 M. Karena arsitek ini bisa kasih value untuk proyek saya. Gitu. Itu arsitek lokal, saya bayar 1 M. Jadi brand itu sangat kuat. Nah, brand ini adalah karakter. Jadi kalau dulu tuh brand brand itu sama kayak merek kalau dulu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak Aqua, kayak apa segala macam itu brandnya udah kuat. Tapi karakter itu sebetulnya apa yang menjadi jiwa dari brand itu. Jadi brand itu mesti punya karakter, konsistensi, dan komitmen. Nah, saya ambil contoh proyek kami nih. Jadi pada saat awal tahun 2000 kita launching karena 1.250 hektar. Kita muncul dengan brand Kota Baru Parayangan. Parayangan ini diambil karena Bandung itu kan terkenal dengan priangan ya gitu. Nah kita ambilnya tagline-nya Kota Mandiri Wawasan Pendidikan. Begitu kita udah masuk di pendidikan, wawasan pendidikan dan kita bilang kota, kita mesti buktikan bahwa ini pendidikan gitu. Jadi waktu awal kita bilang pendidikan, kita invest nih, bikin Sundial Science Center, isinya Science Center sebagai gerbang. Jadi kita invest sebagai bukti bahwa ini adalah kota wawasan pendidikan. Dalamnya research center. Nah, yang nggak disangka hari ini kunjungannya 150.000 setahun. Jadi ini mungkin salah satu gerbang di developer yang menghasilkan uang. Setiap tahun kita dapat sekitar 1,5 M. Jadi kalau gerbang lain perlu maintenance, kalau ini kita punya gerbang yang tiap tahun tumbuh nih fasilitasnya. Jadi nambah alat peraga dan lain-lain. Dikunjungi oleh 140.000 murid dari seluruh Indonesia. Kemudian supaya kita juga tetap dibilang pendidikan, kita invest lagi bangunan. Jadi kita joint venture sama satu sekolah, kita bangun sekolah ini. Kita sampai saat ini udah habis mungkin 40-50 M untuk bangun sekolah. Gitu. Kemudian pengorbanan kita lagi nih apa? Pengorbanan kita lagi, kita kerjasama sama satu rumah sakit, tanahnya kita kasih. Jadi kalau dulu kan developer habisnya jual, kita kasih nih supaya dapat value. Kemudian masjid juga kita bangun, dan juga sekolah ini, ada satu sekolah di Bandung yang kita kasih sewa sangat murah per tahunnya. Jadi, kalau dihitung dengan angka sekarang, sangat-sangat minim lah gitu. Jadi ini sejak awal karena kita punya brand, kita mau konsisten, komitmen, pendidikan, di awal kita pengorbanan. Di tanah kita kasih, kita mesti bangun, dan lain-lain. Nah, sampai sekarang dengan adanya itu, kita udah ada 6 sekolah, udah ada 2 akademi, 1 universitas, dan komitmen kami masih sama. Untuk sekolah dan lain-lain itu harganya, kalaupun sewa ataupun kalau jual, itu harganya adalah harga pendidikan dibanding harga komersil. Jadi komitmen kami seperti itu. Jadi buat mengembangkan bahwa kota ini kota wawasan pendidikan. Nah, tapi bawa value nih ternyata dengan 3.200 murid yang ada di saat ini ada di Kota Baru, itu tadinya hanya 10% yang beli rumah. Sekarang sudah 40% murid-murid ini sudah punya rumah di Kota Baru. Jadi kita dapat value dari hal yang lain gitu. Kita bangunin sekolah, orang tuanya nggak mau anaknya pulang pergi ke rumah jauh, dia beli rumah di tempat kita. Jadi ada 1.500 rumah yang sudah dibeli oleh murid-murid yang sekolahnya di Kota Baru. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi kita nggak cuma sekolah, karena kita sebut kota, kita invest terus. Jadi kita bangun hotel, kita bangun convention, kita bangun sport club,
ini terbesar di Kota Bandung. Mason Pine juga ini konvensi dipakai Big Bad Wolf waktu acara Big Bad Wolf di Bandung. Dan juga kita invest golf gitu, buat ningkatin value. Dia bilang siapa sih yang bisa untung dari golf? Memang kita nggak untung dari golf, tapi kita untungnya nilai tanah kita meningkat jauh dengan adanya golf. Nah, komitmen kami bangun segala macam ternyata melihat itu orang lain juga, investor lain juga komit gitu. Jadi kita bisa dapetin IKEA. IKEA ini harusnya dia biasanya adanya di tol atau kelihatan dari tol atau punya akses tol. Nah, waktu kita ajak masuk, lokasinya 4 kilo dari jalan tol gitu. Saya sempat tanya sama IKEA ini, kenapa sih kamu mau masuk di kita? Dia bilang itu. Dia bilang, ya kita lihat kamu punya komitmen, dia bilang itu. Jadi kita udah pantau 20 tahun, dan kami yakin sih, waktu kami masuk sini, kami akan survive 1-2 tahun. Tapi kami mau tumbuh sama-sama dengan kalian. Dan kami yakin karena kalian punya komitmen. Nah, jadi brand itu tadi adalah karakter konsistensi dan komitmen. Jadi apa yang dicerminkan oleh apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini juga kita terus invest lagi, kita tambah lagi waterpark. Jadi semua itu kalau yang namanya developer itu untungnya selalu di belakang. Jadi tiap kali punya uang bikin sesuatu, punya uang bikin sesuatu. Punya uang bikin sesuatu. Untungnya di belakang gitu. Jadi kita 20 tahun itu mungkin untungnya di tahun ke-20 gitu. 15 tahun tuh kita ya punya uang, dapat uang, udah jual rumah, bikin apa lagi gitu. Nah, tapi untungnya itu besarnya di belakang. Jadi ini kayak pelari maraton lah, jadi finishnya di belakang. Nah, kemudian brand itu tidak hanya konsistensi dan komitmen, tapi itu juga mind share dan heart share gitu. Mind share ini apa sih? Ini mungkin sering dengar namanya top of mind gitu ya. Kalau heart share ini apa sih ini? Kadang-kadang kalau kita sebutnya, ini gue banget deh gitu. Nah, itu udah masuk di jiwanya kita gitu. Jadi kita memang Kota Baru ini punya kelebihan dia di tepi danau dan dikelilingi oleh gunung gitu, bukit-bukit. Ini yang kita jual sebagai top of mind kita gitu. Nah, kalau lihat ini perumahannya ada danaunya, ada bukit-bukitnya. Nah, kita juga lakukan diferensiasi nih, hard share-nya di mana nih? Nah, kita bikin tipe-tipe yang memang bisa membangkitkan memori bagi orang lama gitu. Bandung tempo dulu. Jadi kalau di Bandung itu di Jalan Cipaganti, di Dago itu rumah-rumah lama itu kan diubah jadi komersil. Kalau di sini malah kita lestarikan gitu. Kita bikin tipe-tipe yang lama, yang beli juga orang-orang senior dan juga yang punya kenangan lama dengan Kota Bandung. Dan mereka sangat happy tinggal di rumah satu lantai yang nyaman seperti zaman yang dibangun oleh Belanda dulu. Nah, kemudian brand itu nggak cuma mind, nggak cuma heart, tapi juga spirit. Nah, kami yakin sih kalau spirit ini bahwa satu kota itu not only about house, building, space, tree, dan road gitu. Tapi kalau udah kita ngomongin spirit, itu semuanya mengenai human, mengenai manusianya. Jadi bangun satu kota itu sebetulnya membangun satu ekosistem manusia, bukan bangunan, ruangan, atau dan lain-lain. Nah, karena ini udah menyangkutnya spirit, jadi bukan apa yang kita omongin supaya orang mengerti, tapi apa yang kita lakukan dan juga apa yang orang lihat terhadap kita, brand itu. Nah, zamannya Go Green itu kan sejak tahun 2008 lah gitu. Itu semuanya developer jualannya hijau, semuanya hijau lah. Go Green, rumahnya Go Green, semua rumah hijau gitu. Nah, terutama sih kita ambilnya ke sustainability, bagaimana keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, tapi kami yakin nih, brand itu adalah spirit, bukan hanya mind maupun heart. Nah, kita sebagai developer, kita berusaha nih, pada saat Go Green, apa deh yang kita lakukan? Oke, kita bikin bicycle lane, jalur sepeda, kita bikin pedestrian, kita bikin ruang terbuka hijau, kita penanaman pohon, kita udah nanam 60.000 pohon sampai saat ini. Kemudian kita water treatment, jadi ada dari kloset, dari urinal segala macam, kita olah dipakai buat penyiraman kembali di landscape. Sampah-sampah kita bikin kompos buat pupuk. Dan kita juga menjadi salah satu developer pertama klasternya yang akan mendapatkan sertifikasi dari GBCI untuk skala klaster ya. Nanti sidangnya tanggal 5 Agustus nih. Moga-moga bisa dapat nilai yang cukup baik lah. Gitu.
Nah, ini apa semua yang dilakukan oleh developer. Jadi ini semua biaya nih, semua kita pengorbanan kita gitu buat supaya orang lihat bahwa Kota Baru itu kota ramah lingkungan, kota hijau. Nah, kita nggak mau berhenti di situ. Kita maunya adalah bukan hanya di mind, di heart, tapi kita maunya adanya di spirit. Oleh itu kita lakukan spiritnya activation. Pertama yang kita lakukan adopt a tree. Jadi semua pohon di cluster itu, yang ditanam di cluster itu ditanam oleh penghuni. Kita kasih nama pohonnya, kita kasih nama penghuninya yang nanam. Sampai sehari ini. Jadi ini ada emosi nih antara yang nanam sama pohonnya gitu. Ada emosi. Jadi kayak anak saya setiap minggu dia datang ke taman, dia bawa air, dia bawa pupuk. Jadi ada ikatan nih. Jadi intinya gini, supaya sejak kecil anak-anak tuh cinta tanaman, cinta sama hijau gitu. Nah, kemudian apalagi nih spiritnya gimana nih? Kalau bisa jangan cuma kita nih yang kerja. Kalau bisa semua yang tinggal di Kota Baru itu punya spirit mengenai ramah lingkungan. Nah, jadi kami mulai lakukan nih edukasi ke warga bagaimana kita bikin pupuk kompos Takakura. Kita edukasi warga. Kita kumpulin nih ibu-ibu arisan. Jadi 20 ibu-ibu batch 1 nih. Kemudian sebulan kemudian bikin lagi 20 ibu-ibu yang lain gitu. Di cluster kita bikin. Begitu kita sampai ketiga, ibu-ibu yang pertama ngomong, lah kita ngapain lagi nih Pak? Yang kita udah belajar kompos, kita belajar apa lagi nih? Ya udah kita bilang, sekarang dibanding kalian bingung, sekarang kalian yang ngajar gitu. Jadi kita mundur ke belakang, sekarang penghuni yang penghuni yang lain gitu. Jadi kegiatan ini dimulai, akhirnya penghuni ini membentuk yang namanya komunitas Hayu Hejo. Hayu Hejo itu go green, tapi kalau di Sunda jadinya Hayu Hejo. Nah, mereka sekarang aktif. Nah, mereka bikin kegiatan-kegiatan setiap bulan, mereka pungut sampah. Jadi jalan dari rumah, bawa plastik hitam, bawa sarung tangan, dia mungutin sampah di jalan. Atau dia naik sepeda nih sambil mungut sampah. Kemudian mereka inisiatif ke sekolah-sekolah, dia ajarkan anak-anak bikin tanaman organik. Nah, kemudian mereka recycle. Jadi ini semua dilakukan oleh warga. Dari barang bekas dijadikan barang yang produktif gitu ya. Nah, kemudian setiap tahun mereka punya satu event yang namanya Pasar Hejo. Jadi di sini oleh warga, dari warga untuk warga. Jadi warga bikin IO, warga-warga semua mengkurasi, yang boleh dijual di sini adalah semua yang organik, tanpa pengawet, tanpa pemanis gitu. Jadi semuanya mereka ajarkan mengenai hidup sehat dan juga banyak kursus mengenai ramah lingkungan. Jadi permaculture, kemudian composting, kemudian segala macam lah di sini ada berbagai macam edukasi mengenai ramah lingkungan. Jadi, nah mereka nggak hanya diam di Kota Baru itu, mereka sudah kelompoknya ini sudah sangat solid. Jadi mereka datang ke mal-mal di Bandung gitu. Mereka lakukan pelatihan-pelatihan. Ini bikin apa yang namanya brick batu bata dari plastik yang diisi oleh sampah kertas gitu, eco brick. Ya, jadi mereka udah bukan hanya sebagai melihat hijau itu sebagai di mindset, bukan hanya di heart-nya juga, tapi udah sangat menjadi jiwanya gitu. Mereka menularkan ini kepada masyarakat di Bandung. Ini kondisi ini memang sebelum COVID sih, jadi masih bisa kumpul-kumpul. Nah, jadi kalau saya lihat brand itu adalah sesuatu yang tumbuh, dan tadi 1+1 itu bukan hanya jadi 2 bulatan kecil, tapi otomatis menjadi sangat besar. Satu supermarket ditambah dengan satu rumah sakit, bukan menjadi 2 fasilitas, tapi harga tanah kita bisa, dulu kita jual tahun 2000 itu 250.000 per meter. Saat ini kita jual 7,5 juta, jadi udah 3.000 kali naik gitu. Nah, yang penting buat kita adalah apa? Yang penting adalah brand itu sudah menjadi spirit dari warga yang tinggal di sini. Jadi mereka, begitu mereka ke Bandung, mereka ke tempat lain, mereka yang dia bawa ada spirit yang tadi gitu. Jadi mereka sudah menjadi advokat, tidak hanya sebagai penonton, tidak hanya melihat dan suka, tapi udah menjadi jiwa mereka gitu. Mereka kemana-mana dengan spirit, oke, saya adalah tinggal di Kota Baru, saya adalah warga yang memang hijau gitu.
Nah, itu tumbuh sama-sama. Jadi perkembangan kota dan perkembangan manusianya itu tumbuh sama-sama. Dan setiap kali itu ada perbaikan. Jadi ada continuous improvement. Nah, kemudian otomatis peningkatannya itu menjadi multiplier. Kalau ditanya pada saat COVID ini gimana gitu, apakah kami mengalami penurunan? Kami mengalami penurunan. Jadi bulan April Mei itu kami turun gitu omset kami. Tapi karena kita punya brand yang cukup kuat, bulan Juni dan Juli itu pembelian banyak kan dilakukan oleh konsumen yang advokasi ke teman-temannya karena mereka senang dengan tinggal di sini. Jadi bulan Juni dan bulan Juli ini kami sudah pulih gitu. Jadi sudah on budget lagi kami, target kami yang tadi misal 100% sempat turun ke 50%, bulan ini kami sudah balik lagi ke 100%. Jadi bagaimana masyarakat di sini happy tinggal di sini karena memang ada brand yang memang sudah dijiwai oleh mereka. Jadi buat saya, buat kami developer, commercial thinking itu bagaimana supaya kita punya value yang memang meningkat, membesar, jauh lebih besar gitu. Jadi kita pengennya kayak tadi jualan jam, kalau bisa jualannya Rolex itu. Jadi kan untungnya besar gitu. Kalau misalnya jual sepeda, saya pengennya jualnya Brompton gitu, supaya nilai jualnya lebih gitu. Atau saya jual kopi, saya pengennya kayak Starbucks, modal 5.000, jualnya 50.000 gitu. Jadi itu yang developer pengen supaya value-nya tinggi, otomatis keuntungannya tidak berlipat. Nah, tapi mesti tepat, jadi mesti by research. Jadi apa yang tepat untuk market yang ada di Bandung, khususnya begitu. Nah, mungkin ya itu dari saya sharingnya, moga-moga ya ini mungkin sedikit marketing, tapi moga-moga arsitek moga-moga cukup memahami lah gitu ya. Jadi maaf aja nih kalau agak melenceng sedikit dari jalurnya arsitek, tapi moga-moga cukup membuka wawasan lah. Ini sharing. Nanti bisa diperdalam di pertanyaan ataupun bisa by WA atau by email. Thank you. Ya, masih. Oke, makasih Pak Ryan atas penjabarannya ya. Mungkin kalau dari saya sedikit ada pertanyaan buat Pak Henry ya. Pak Henry? Ya, silakan Pak. Nah, ini kan di Jakarta kan sudah ada MRT, ya, Rapid Mass Transport ya. Itu kalau ke depannya ada dampak besar nggak kira-kira ke parking zone? Statistik Bapak itu angka-angkanya kan berdasarkan belum adanya MRT, gitu ya. Nah, setelah ada MRT orang akan lebih banyak pakai mass transit ini atau gimana menurut Pak Henry? Oke, Pak Adeli. Jadi begini, saya mencoba mengajak dulu cara berpikir dari pertanyaan ini ya. MRT adalah bagian daripada transportasi yang menghubungkan dalam satu kota, gitu ya. Kemudian MRT adalah bagian daripada infrastruktur, gitu ya. Kemudian MRT adalah sedikit berbeda dibandingkan dengan transportasi lain karena dia wujud daripada basicnya itu rel dan cepat dan kapasitas menampungnya itu besar. Nah, apa yang kita yakini adalah bentuk yang sifatnya infrastruktur yang menjadi solusi bagi permasalahan kota pasti 1000% akan mengakibatkan efek kepada setiap area yang berada di sekitar itu, pasti. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada dampak, ya udah pasti 1000%. Nah, pertanyaannya justru bukan bagaimana dampak dari MRT kepada bangunan sekeliling, tapi adalah bagaimana kontribusi daripada efek si MRT kepada bangunan-bangunan komersial sekitarnya, atau kemudian bagaimana implikasi kepada perhitungan FS. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Nah, saya mencoba membawa bagaimana pemikiran dari wujud MRT sebagai infrastruktur kota, kemudian memberikan efek kepada dampak komersial sekeliling bangunan di sana, dan kemudian kepada value daripada si bangunan tersebut. Nah, yuk sebenarnya ini adalah yang menarik, harusnya diteliti. Harusnya menjadi suatu curiosity dari setiap kita sebagai desainer,
dari setiap kita yang mau meyakini bahwa efek itu akan berdampak kepada suatu angka. Jelas, saat ini saya belum punya jawaban dan kita belum tahu angka-angkanya, tapi selalu adalah yang menarik memunculkan research question. Bagaimana dampak daripada MRT kepada pertumbuhan komersial pada bangunan sekelilingnya, dan terutama adalah bagaimana rasio hubungan antara variabel tersebut. Nah, saya mengundang para peneliti, kita semua berada di dalam dunia akademik, pasti punya rasa curiosity itu. That's menjadi sumbangan pikiran saya, Pak Deli. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari audiens ya. Nomor 1 ya, bagaimana dengan kecepatan teknologi yang mengubah perilaku manusia sangat cepat? Misalkan hitungan parkir PS Uber, GrabCar, dan hitungan space commercial area dengan komersial online. Jadi fakta market mallnya sekarang itu makin sepi. Jadi hitungan statistiknya gitu maksudnya. Mirip seperti pertanyaan saya tadi. Kalau saya MRT, dia bilang ini GrabCar, kebanyakan orang pakai GrabCar, masih pakai mobil nggak gitu. Oke. Dan satu lagi, sekarang tuh orang beli kan pakai online marketing. Ya. Masih diperlukan nggak sih toko-toko itu gitu, Pak? Gimana menurut pendapat Pak Hendri? Ini menarik, Pak. Jadi memang di dalam juga webinar-webinar yang saya hadiri, diskusi-diskusi kita. Jadi pertama pertanyaannya adalah efek daripada pertumbuhan e-commerce dan terutama adalah Grab yang menjadi online transportation itu memberikan efek kepada misalnya desain mall atau misalnya kepada perilaku kita dalam berbelanja gitu ya. Nah, yang kita yakinin adalah bahwa saking banyaknya mereka bertumbuh secara signifikan itu ternyata menjadi suatu consideration dalam kita sebagai desainer maupun building management yang mengelola si mall-nya. Jadi kita dalam diskusi dengan para developer mall sudah dalam hitungan kita. Kita ini sekarang sudah harus punya toko-toko itu lebih banyak yang menyediakan sifatnya adalah outdoor yang berhubungan langsung dengan menyediakan parkir buat para si Gojek. Coba bayangin, Pak. Jadi kita melihat nih implikasinya. Dulu kan kita nggak pernah pusing bahwa parkir, yuk datang konsumen taruh di basement, kemudian orangnya masuk kepada lobby atau eskalator, naik ke atas, selesai. Tapi ternyata kita meyakini bahwa akibat daripada suatu pola yang berbeda, yang namanya Gojek atau online transportation, kita merubah pola desain kita. Jadi ke depan itu akan banyak area yang berhubungan dengan outdoor, terutama adalah resto-resto, karena itu sifat pesanannya. Kemudian harus menyediakan minimum suatu angka, apakah itu 5-10 parkir motor. Nah, kita lihat ya, hubungan langsung. Kalau pertanyaan lebih lanjut, berapa banyak, berapa besar, jelas harus butuh diteliti, harus butuh waktu gitu ya. Jadi mungkin kita butuh nih nanti 2 tahun ke depan, masing-masing arsitek kita berhitung. Ternyata ada yang bikin kalau cuma 2 tempat parkir motor, beludak. Dibikinin 20, kebanyakan space-nya habis. Dan di situ akan terjadi suatu titik yang normal yang menjadi titik temu nih. 2 kedikitan, 20 kebanyakan, apakah 5 atau 10? That's harus penelitian. Gitu, Pak Ade. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Agak sepaham dengan apa yang di otak saya sebelumnya. Yes, silakan. Apa ke depannya itu bakal makin sedikit, Pak? Saya bacakan pertanyaannya ya, karena sama dengan yang otak saya. Nomor 2 ya. Bagaimana dengan tema Zoom meeting hari ini, PS berdamai dengan COVID? Jangan-jangan orang tidak perlu lagi space komersial. Semuanya dilakukan di rumah kecuali wisata alam. Oh, nanti saya mencoba sharing, tapi saya pikir Pak Ryan juga pasti punya pemikiran berbeda nih ya. Jadi begini, kok saya berpikirnya adalah memang apapun yang terjadi pada saat kita, ini adalah mengakibatkan perubahan. Perubahan itu adalah efek, tinggal bedanya tuh keras atau lunak gitu ya. Nah, kan memang apakah mall itu menjadi tidak dibutuhkan? Sebenarnya kalkulasi nggak sesimpel itu, Pak. Pertanyaannya harus dirubahnya begini. Memang efek daripada si e-commerce, efek daripada perdagangan yang maunya online mengalahkan si offline, berapa banyak kebutuhan atau berapa banyak
mengakibatkan perubahan dari kebutuhan si retail space. Itu yang menjadi menarik. Contoh, offline, online. Dulu offline 100%, online belum ada. Dalam perjalanan waktu, ya antara kita 2 tahun atau 3 tahun ke depan, itu diyakini, pasti harus ada penelitian. Si online akan memakan pangsa pasar offline. Pertanyaan berapa besar? Apakah menjadi 50-50? Atau jangan-jangan 30 offline, 70 online? Kita butuh data, kita butuh penelitian. Nah, setelah ada data bahwa oh ternyata online-nya itu 70%, efeknya kepada mall. Pertanyaannya memang, dulu developer begitu gencar mengatakan adalah Jakarta adalah kota metropolitan. Butuh mall mungkin nggak cukup dengan 200. Masih butuh banyak karena begitu banyak perkembangan manusia yang akan masih membutuhkan mall. Pertanyaannya, mungkin nanti tidak bisa lagi begitu optimis. Kalau dipikirkan adalah, wah ke depan itu memang butuh misalnya adalah 50 mall dengan adanya efek si online yang tadi memakan pangsa pasar 70%, itu otomatis akan terdestruksi menjadi tinggal 10 aja. Nah, itu pasti ada hitungan-hitungannya. Jelas kalau pertanyaannya ada nggak? Ada. Berapa banyak? Butuh penelitian. Gitu Pak Deli. Silakan mungkin Pak Ryan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 3, ini kayaknya seperti untuk Pak Ryan. Halo, saya Niko, masih sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya, tanggung jawab seperti apa yang dibebankan kepada arsitek apabila pemberian value pada properti tidak atau kurang seperti yang direncanakan? Apa yang dapat arsitek lakukan untuk menambah nilai pada properti tersebut? Ya, jadi intinya sih sebetulnya tadi kuncinya adalah di human-nya tadi. Jadi human itu kan sebetulnya kan dinamis ya. Jadi kan dia berubah karena adanya tadi teknologi, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain gitu. Jadi otomatis pasti juga satu saat nih satu project ya bisa aja awalnya bagus, kemudian lama-lama dia akan ada pesaing, dia akan turn down gitu. Atau karena ada perubahan teknologi tadi. Jadi kayak mall tadi lah konsepnya. Jadi misalnya dulu orang senang ke mall, tapi dengan adanya pandemi tiba-tiba orang udah jadi nggak senang ke mall gitu. Senangnya di tempat yang lebih banyak outdoor. Jadi kondisi ini selalu dinamis. Jadi memang kita sebagai developer atau sebagai arsitek itu memang harus selalu baca kondisi market. Marketnya seperti apa nih. Jadi memang tidak ada satu project tuh yang akan long lasting. Saya sih bilang tidak akan ada yang long lasting gitu loh dengan satu konsistensi yang terus. Tapi setiap kali harus ada perubahan. Jadi kita sebagai developer atau arsitek mesti mikir nih, oh next time ini seperti apa ya? Apa yang mesti kita ubah? Apa yang kita mesti ubah? Jadi nggak ada yang bisa disalahkan sih kalau menurut saya. Tapi mengenai value tadi. Tapi setiap arsitek tuh mesti mikir bahwa ini perubahan ini makin lama makin cepat. Kalau dulu mungkin setiap 5 tahun itu yang namanya hotel itu mesti renovasi. Yang namanya mall itu mesti renovasi setiap 5 tahun. Kalau saat ini akan lebih cepat siklusnya. Mungkin tiap 3 tahun udah mesti ganti lagi. 3 tahun mesti ganti dekorasi. Nah, jadi bukan kenapa arsitek mesti disalahkan, nggak pernah ada yang salah. Tapi bagaimana how kita anticipate perubahan sih menurut saya begitu. Moga-moga cukup jelas tuh. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Pak Ryan lagi ya Pak ya. Ini dari Indra Lubis. Kepada Pak Ryan, tadi sekilas saya lihat ada tulisan TOWS di layar. Ya. Saya menduga ini adalah SWOT. Betul. Yang dihitung tahapannya atau sama saja dengan SWOT. Mohon coba diceritakan sedikit Pak Ryan. Oke, jadi kalau kita mau dapat value yang tepat, kita mesti lakukan apa yang namanya TOWS tadi. Kenapa saya balik gitu? Kenapa dibalik gitu? Bukan SWOT, tapi TOWS. Kalau SWOT itu artinya dari diri kita dulu. Strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa gitu. Nah, tapi kenapa sekarang dibalik? Karena kita harusnya melihatnya dari luar dulu. Threat-nya apa, ancamannya apa, kemudian opportunity-nya apa gitu. TOWS. Dengan melihat kondisi luar, kita baru bandingkan terhadap kondisi kita di dalam gitu. Jadi kita selalu adaptasi terhadap perubahan di luar gitu. Jangan kitanya yang kita punya kita keluarin, itu agak kebalik. Kita lihat yang di luar dulu, marketnya seperti apa, baru kita lihat ke dalam. Nah itu sih. Jadi utamanya itu kita menstudi bagaimana kita melihat
kondisi luar terhadap diri kita, supaya kita bisa kasih value yang tepat untuk market. Oke, semoga bisa menjawab Pak Indra Lubis ya. Untuk pertanyaan berikut lagi untuk Pak Henry, Pak. Ini menurut Pak Andri Anto, bagaimana pendapat Pak Henry bahwa pada proyek pemerintah pada 10 tahun yang lalu melalui tahapan FS, feasibility study mungkin maksudnya ya. Sedangkan kondisi saat ini FS ditiadakan karena beranggapan FS itu membutuhkan biaya yang sangat besar yang dapat dialihkan ke biaya konstruksi. Namun secara fungsi FS ini dapat mengantisipasi kegagalan tahap perencanaan karena FS ini mengkaji proses teknis dan non teknis. Gimana Pak Henry? Kalau menurut saya FS masih ada ya. Oke. Saya mau koreksi sedikit ya. Saya memang mencoba memahami pertanyaan itu, mencoba membuat suatu kesimpulan yang mengatakan bahwa FS kan tidak dibutuhkan. Saya tidak sependapat. Ya. Menurut saya adalah mungkin ada di kasus-kasus tertentu, kemudian ada kejadian yang atau statement gitu ya. Tapi tidak menjadi suatu rumusan bahwa FS ditiadakan karena kasus di PT tertentu, di proyek tertentu, di kondisi waktu kita sekarang ini. Jadi kita harus sebagai arsitek harus wise juga melihat bahwa apa yang kita jalanin itu adalah ada hubungan antara waktu, kejadian sama orang atau pihak gitu ya. Mungkin Pak Andri Anto mengalami bahwa, kok biasa saya ngerjakan FS kepada proyek atau ke BUMN atau kepada satu pihak, ya tahu-tahu sekarang nggak ada. Oke, pertanyaannya mungkin saat sekarang aja memang 1 tahun ini tidak ada Pak ya, tapi kalau kita menilik dari fungsi FS-nya bahwa FS itu memang dibutuhkan dari setiap proyek sebelum dia menjadi suatu pola eksekusi, sebelum dia lanjutin menjadi tahap desain dan pelaksanaan lain-lainnya. FS adalah kita yakinin dari sisi akademik maupun dari sisi lainnya bahwa memang dibutuhkan hitungan-hitungan. Cuma pertanyaannya ada yang FS-nya lengkap, ada yang tidak, ada yang membuatnya tanda petik tidak baik misalnya. Itu adalah cerita lain ya. Tapi dalam hal ini menurut saya FS memang menjadi satu tools di mana semua proyek itu bisa dinilai untuk dilakukan dalam hitungan kalkulasi tulisan dulu sebelum dieksekusi. Dan memang FS menurut saya ke depan masih ada dan tidak bisa hilang begitu saja akibat pandemik. Gitu Pak Deli. Ya. Satu lagi terakhir mungkin dari Pak Indra Lubis lagi kepada Pak Henry ya. Iya Pak. Kita semua tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Social distancing bikin luasan yang diperlukan bertambah. Ya. Bagaimana kira-kira efeknya terhadap perencanaan retail terbaru? Lagi-lagi ini Pak. Jadi saya waktu jadi narasumber di bulan April yang lalu juga ditanya hal yang sama. Pak, pandemik ini diperkirakan bukan hitungan hari, minggu, bulan, tapi malah ada yang sebut bisa sesudah tahun 2021. Karena yang bisa menghentikan hanya vaksin. Tapi kemudian kan kita mempercayai bahwa virus ini bukan adalah sesuatu yang perlu kita lawan, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dia. Mirip seperti TBC, mirip dengan virus flu dan lainnya. Nah, kita kok harusnya saya mengajak untuk kita tidak paranoid menganggapan bahwa COVID ini menjadi sesuatu yang dead end atau sesuatu kondisi yang kemudian membuat kita tuh menjadi end of the world gitu ya. Tapi yuk kita mengajak bersama-sama untuk melihat ini adalah kondisi yang terjadi dan kita punya kesiapan untuk beradaptasi. Setelah adaptasi pasti merubah. Nah, perubahan itulah yang justru kita perlu antisipasi. Perubahan itu adalah terhadap lifestyle kita, terhadap kebiasaan-kebiasaan kita, apalagi kalau dikaitkan dengan arsitek, dikaitkan sama desain, pasti merubah bagian-bagian tertentu pada desain. Nah, desain mall, saya berdiskusi dan banyak mendapatkan satu benang merah adalah ke depan desain mall itu memang akan lebih dominan pada outdoor-nya. Kenapa begitu? Ya lagi-lagi situasi AC di dalam mall. Dulu orang mau ber-AC ria karena dianggapnya adalah menjadi tempat untuk penyegaran, nyaman dan lain-lain.
Tapi begitu sekarang kondisi ini membuat kita selama 4 bulan dan lebih akan menjadi paranoid dengan AC adalah sirkulasi dalam, di mana virus itu akan bertebaran, di mana outbound itu akan membuat implikasi kepada penyebaran. Semua akan mengarahnya adalah makan aja di outdoor. Kalau kemudian pilih restoran, ada outdoornya apa tidak. Mall juga sama. Ke depan akan banyak yang sifatnya adalah outdoornya bagaimana, berapa banyak. Ujungnya adalah street mall, restoran yang berhadapan dengan jalan, itu akan menjadi bertumbuh secara signifikan, menggantikan yang sifatnya inside mall. Itu adalah semacam satu pendapat yang diperkirakan terjadi. Ya, lagi-lagi kita butuh waktu dan disitulah kita mengarah. Gitu Pak Deli. Oke, mungkin Pak Ryan bisa mau menambahkan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang kepada Pak Henry. Ya, silakan Pak yang Ryan. bisa mencerahkan kita juga. Sorry, gimana Pak Ali? Ya, beberapa pertanyaan yang kepada Pak Henry tadi kan begitu juga pada Henry dengan Pak Henry. Ya. Mungkin Pak Ryan juga ada di kepala ada apa yang mau disampaikan buat para audiens gitu ya mengenai pertanyaan COVID terhadap retail atau apa? Dan penjualan rumah di Kota Parahyangan justru signifikan bertambah ya Pak. Iya, rasanya. Karena dia bukan mall Pak. Makanya saya terhantam banget pasti mall. Saya yakin itu yang terhadap mall, bioskop ya. Nah, menurut saya karena salah satu intinya mall itu bioskop. Sekarang bioskop dan fitness center. Mungkin lebih bisa disebut adalah yang identik itu sebenarnya adalah F&B Pak. Karena sekarang mall itu sudah hampir berubah menjadi F&B. Jadi sebenarnya komponen sinema maupun spa, yang disebut fitness masih di bawah 10%. Dibandingkan si F&B itu meningkat menjadi hampir 30-40% dari komponen retailnya Pak. Jadi kalau kita mau sebut adalah desain mall berubah, bukan efek karena si sinemanya atau karena si fitnessnya, tapi F&B-nya. Nah, F&B-nya berubah, arahnya ke outdoor tadi, Pak. Gitu. Ya, mungkin F&B-nya akan banyak, lebih luas mungkin, Pak, ya? Outdoor, ya, lebih banyak outdoor, gitu ya? Iya, itu yang tadi saya bilang. Lebih banyak outdoor, ya. Silakan, Pak Ryan mungkin ada pendapat lain, anyway. Ya, jadi kalau saya lihat 3 bulan ini kan memang kita ada pandemi COVID, ya. Ya. Jadi itu pertama orang yang tadinya banyak di luar, mulai berdiam di rumah gitu kan, di rumah aja gitu kan. Nah, kemudian juga mereka mulai hidup sehat, mereka mulai pengen lingkungan yang sehat. Jadi otomatis ada perubahan sih. Perubahannya intinya gini, kalau kita sebagai penyedia jasa ya, kita mesti kasih assurance ke market bahwa produk yang kita jual itu memang satu produk yang bisa membuat mereka hidup nyaman dan hidup sehat. Jadi baik rumah maupun mall maupun apa segala macam itu kita harus concern dengan yang namanya protokol kesehatan. Jadi selama kita bisa meyakinkan market kita, konsumen kita bahwa rumah ini atau mall ini didesain dengan protokol kesehatan yang sudah layak, itu sih saya yakin satu saat market akan balik kembali. Kondisi ini sih saya yakin memang kondisi yang hanya mungkin 6 bulan 1 tahun lah. Kedepannya pasti semuanya akan balik. Tapi begitu balik, orang sudah lebih aware dengan kesehatan, dengan kenyamanan. Jadi kedepannya item-item tadi, kesehatan kenyamanan itu jadi poin penting yang membuat market lebih percaya sama produk kita. Nanti mungkin kedepannya bukan hanya brand yang menjadi kekuatan, tapi maksudnya brand misalnya, oh di sini ada Uniqlo, di sini ada Zara, tapi orang akan pergi ke mall-mall yang memang sehat. Orang akan beli rumah di tempat-tempat yang nyaman, yang sehat. Health awareness kali ya, Pak. Ya. Lebih aware, kita akan lebih aware lagi. Nah, kalau boleh saya tanya sedikit lagi ke Pak Henry dan Pak Ren juga ya. Kalau misalkan mall itu akan berkurang, ya, lalu orang-orang ini akan berpindah ke fungsi yang mana, menurut Bapak? Mungkin kalau pertanyaannya saya coba perluas ya, karena tidak bisa langsung menjawab dari A menuju B. Menurut saya, kita punya perilaku sisi bisnis itu kan sangat mengglobal ya, saling terkait ya. Nggak pernah kita yakinin dari A jadi B, B jadi C, ya, karena ini saking terkait.
Mungkin saya mau sharingkan begini, Pak. Sebenarnya apa hubungannya dari pandemik yang kita alami sekarang, kemudian mengakibatkan ke bisnis mana yang terpuruk, tapi kita yakinin ada yang terpuruk, tapi juga ada yang bangkit. Nah, kemudian dikaitkan sama fungsi desain atau fungsi bangunan. Gitu ya, ini menjadi menarik nih. Kita punya listing, kita dengar dari para narasumber dan para presenter juga, sebenarnya mereka sudah menduga, Pak. Yang namanya bisnis terpuruk, itu akibat pandemik, itulah jenisnya adalah hotel. Ya. Kenapa? Karena airline itu artinya orang tidak diperbolehkan untuk berpindah, karena kan kondisi di pesawat itu adalah karena dia saking tertutupnya. Satu orang aja batuk, pasti semuanya itu harus diperiksa karena kemungkinannya itu sangat besar. Airline terpuruk. Ya. Otomatis hotel kena. Karena hotel kan mengandalkan siapa yang berpergian antar kota. Setelah itu, setelah hotel, pasti akan kena ke namanya MICE. Wedding nggak ada otomatis karena tempat berkumpul. Hotel mengandalkan bisnisnya itu bukan sewa kamar, tapi dari MICE-nya. Dari sewa function hall-nya. Kalau kemudian hotelnya nggak hidup, MICE-nya juga nggak hidup, otomatis menjadi pertanyaan, bahaya sekali bisnisnya. Nah, baru kemudian adalah ke entertain yang lainnya, yang sifatnya mengandalkan perkumpulan atau pertemuan antar orang. Begitu juga karena ke mall. Memang mall itu kan diharapkan adalah tempat berkumpul, tempat kita nongkrong, hangout. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk atau jaga jarak. Nah, itu yang membuat otomatis orang jadi segan. Nah, otomatis desain mall, bisnis mall akan mengalami permasalahan atau terpuruk. Ujungnya adalah ke bioskop. Baru ujungnya adalah nanti ke persewaan unit-unit yang kecil lainnya. Nah, kemudian yang menarik adalah setiap bisnis yang terpuruk, dia kan tetap ada suatu equilibrium ya, ada mencapai ke suatu keseimbangan. Pada saat ada yang terpuruk, pasti tetap harus ada yang bangkit atau tetap stabil. Nah, yang kita yakinin adalah justru yang jenis-jenis adalah logistik. Bisnis logistik justru hidup, karena pada saat orang tidak mau berpergian, dia harus mengharapkan tetap makan, tapi dia membutuhkan jasa perpindahannya. Logistiknya yang akan bertumbuh signifikan. Termasuk juga e-commerce, perdagangan dengan sistemnya online. Orang nggak bisa keluar ke mall, dia akan langsung cari lewat website atau online. Nah, kemudian bisnis lainnya itu ada yang berhubungan sama kesehatan. Dulu telemedical diyakinin justru akan tumbuh. Kenapa? Karena orang sudah paranoid. Yang penting cari sehat. Bagaimana untuk bisnis-bisnis yang berkaitan sama kesehatan pasti naik. Begitu juga dengan misalnya ada bisnis telemedical, kemudian wellness yang sifatnya kesehatan. Nah, itu loh akibatnya desain untuk nanti namanya logistik seperti apa yang justru bertumbuh. Kemudian desain arsitek bangunan yang wellness ini atau yang sifatnya kesehatan seperti apa? Hospital, apakah kemudian klinik, apakah kemudian spa area, dan lain-lain. Ini loh yang menurut saya dan saya ajak untuk kita para arsitek mencari peluang. Kita tidak bisa kemudian malah berpikir buntu, ini adalah end of the world, tapi kita meyakini ada yang terpuruk, dia mencapai keseimbangan, ada yang tumbuh. Yuk kita berpikir, kita harus mengambil kesempatan untuk mengisi yang tumbuh ini. Desainnya apa? Yuk kita riset, yuk kita teliti, yuk kita justru berkolaborasi, menghasilkan sesuatu yang justru menjadi solusi di masa depan sesudah pandemi. That's dari saya. Mungkin ada lagi dari audiens yang mau memberikan pertanyaan. Saya berikan ruang ya. Mungkin sudah 2 jam lebih kepada kecapean, Pak. Untuk sementara udah nggak ada lagi sih, Pak. Iya. Dari chatbot sih belum ada lagi yang bertanya gitu. Iya. Oke, Pak Admin gimana? Saya pikir cukup kita bisa Cukup ya. Sudah 2 jam 20 menit ya. Biasanya webinar tuh cuma di kisaran 1,5 sampai 2 jam menurut saya. Karena memang lebih dari 2 jam orang akan membuat kecapean. Ya. Oke, mungkin saya rangkum sedikit Pak ya. Silakan. Ya, boleh silakan Pak. Mungkin ya kita mesti selalu berubah.
Ya, dia yang berubah, dia akan bertahan, dia akan survive kan. Jadi COVID ini pun menurut saya nggak akan, ya pasti ada redanya. Nggak mungkin tidak ada selesainya. Entah itu 2 tahun, entah itu pasti selesai. Tapi seperti yang Pak Ryan bilang itu, habitnya pasti berubah, lifestyle-nya berubah. Orang lebih health awareness sekarang. Ditambah lagi dengan mungkin dari awal dulu sudah ada tren online marketing ya, Tokped segala macam. Lalu datang dengan adanya COVID ini, orang akan menjadi lebih awareness terhadap pembelian online. Orang yang tadinya nggak beli online, gara-gara COVID jadi beli online dan akan terus beli online. Mungkin akan merubah lifestyle kita, akan merubah kebiasaan kita, ya akan juga berdampak langsung terhadap fungsi-fungsi bangunan yang para arsitek ini bikin. Mungkin segitu dari saya. Saya yakin materi-materi yang diberikan oleh Pak Henry dan Pak Ryan itu sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Saya serahkan kepada host. Baik, Pak Deli Budiman, terima kasih telah memandu acara ini dengan cukup tertib dan juga menarik, gitu ya. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak untuk memoderator acara ini dengan cukup baik. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada para pembicara. Di sini ada Pak Herikus Nadi dan juga Pak Rian Brasali yang telah memberikan materi dan substansi yang cukup menarik, dan ini juga sebetulnya sesuai dengan judul acara kita, yaitu Respon, yaitu sebuah acara diskusi yang akan mengangkat isu-isu aktual terhadap keprofesian arsitektur di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah memasuki kepada akhir acara, di ujung acara ini. Tak lupa kami ingatkan bahwa untuk mengisi link absensi yang ada di dalam chatroom di sini untuk kita bisa proses e-sertifikatnya. Perlu kami informasikan bahwa terkadang dalam mengisi absensi ini, kita diminta untuk memasukkan foto, dan itu akan jadi kendala jika foto di dalam Zoom meeting ini masih menyala. Artinya webcam-nya nanti akan rebutan di situ untuk absen dan juga untuk Zoom meeting di situ. Jadi kami ingatkan juga untuk untuk bisa mengisi link absensi. Akhir kata, kami dari IAI Jawa Barat bekerjasama dengan IAAU dalam menyiapkan acara online webinar di sini. Respon yang ketiga bicara tentang komersial dan juga design by research. Kami berterima kasih kepada para peserta telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan juga partisipasinya dengan cukup aktif di dalam proses pertanyaan dan juga diskusinya. Sebelum kami tutup, biasanya ini ada sebuah tradisi ya, kalau misalnya online web meeting ini suka ada sesi foto bersama. Jadi kami mengajak Bapak Ibu sekalian sini untuk membuka webcam-nya dulu untuk kita dokumentasikan dalam bentuk screenshot di sini. Kita ada berapa slide, Pak, di sini? Ada 4 slide. Nanti saya akan coba kasih aba-aba gitu ya, supaya semua bisa mendapatkan foto terbaiknya. Sudah siap, Pak? Oke. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Oh, diulang. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami mengharapkan kehadiran Bapak sudah ada acara IAI Jawa Barat dan juga IAU berikutnya. Bapak dan Ibu bisa melihat nanti di Instagram kami dan juga di YouTube channel kami, karena beberapa materi ini kami rekam dan akan kami sampaikan di YouTube channel. Untuk beberapa kegiatan ada nanti di bulan Agustus dan juga September berkaitan dengan adanya arsitektur Without Walls yang merupakan acara tahunan kita dari IAI Jawa Barat, dan di situ ada beberapa kegiatan baik itu strata, kode etik, dan juga kegiatan-kegiatan webinar meeting di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, saya aturkan terima kasih kembali kepada narasumber dan juga moderator dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom meeting tersebut. Semoga kita sehat selalu dan juga berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Buat yang lain, Pak Ryan, Pak Deli. Ya.